Baik, selamat sore rekan-rekan orang muda, selamat sabat. Selamat sore, selamat sabat. Rekan-rekan orang muda, tenang aja. Orang tua juga kita pada hari sabat ini akan belajar lebih dalam. Tapi saya mau disclaimer dulu. Ya, anak-anak muda disclaimer. Nggak boleh baper. Nggak boleh apa? Baper. Why? Karena yang kami akan sampaikan di sini bukan kepentingan Jordan, bukan kepentingan Jessica, bukan kepentingan kami berdua. Gitu ya, tapi yang kita sampaikan juga bukan keinginan kita ya, karena kalau mau ngomong keinginan kita pengennya duduk diem aja di gereja gitu kan. Tapi teman-teman orang muda, ketika Tuhan memanggil berarti ada sebuah pekabaran yang Tuhan mau sampaikan. Jadi kita nggak ada ya, kita nggak kenal namanya kebetulan ya. Jadi ketika Tuhan memanggil kami berdua ke sini dan memanggil rekan-rekan orang muda dan orang tua untuk hadir, berarti bukan sebuah kebetulan bahwa kita bisa mendengarnya di sini gitu ya. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu ya, disclaimer makanya. Mungkin nanti akan ada yang kecowel dikit, mungkin Kesentil dikit, atau keinjek kakinya dikit gitu, agak au gitu ya. Nah, ini juga yang kami rasakan dulu pada saat belajar ini ya. Jadi jangan sedih ya. Ini yang kami pelajari dan itu juga sangat menyayat hati kita. Tapi kan Alkitab bilang ya bahwa firman Tuhan itu harus pedang bermata dua, harus menusuk. Wah ya. Jadi kalau saya datang bukan untuk menusuk, berarti bukan firman Tuhan yang saya bawakan dan saya bawakan gitu ya. Jadi kita bawa dalam doa, tapi intinya kita sama-sama belajar gitu ya. Katanya umatku binasa karena kurang pengetahuan ya. Kalau bahasa Indonesia tidak mengenal Allah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lack of knowledge. Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati. Jadi nggak bisa bilang kita nggak mau belajar banyak bang supaya nanti kita nggak dituntut sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang nggak bisa. Iya nggak bisa. Alkitab bilang tetap akan binasa kalau kita tidak tahu. That's why kita belajar sama-sama pada sahabat ini. Sebelumnya saya mungkin mohon maaf pada orang tua kami, mungkin kami akan lebih banyak ngadep ke sana, Pak ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya ngadep sini gitu ya, biar kita bagi dua ya. Lebih ramai di sini anak-anak muda di sini ya, oke. Dan kita senang sekali ya bahwa berarti tiang-tiang gereja di sini sangat aktif dan sangat peduli gitu ya, sehingga PA-nya jalan. Selalu juga buat orang tuanya, tadi mau ikutan main game segala di gereja saya itu pasti nggak bakal mau kayak gitu tuh. Ya, tapi kita salut dengan orang tua di sini dan mau mendampingi ya, mendampingi ke sini itu luar biasa. Puji ya. Tuhan ya. Karena biasanya kalau sudah makin berumur itu kayak makin males banget ngikutin anak muda. Ini kami udah merasakan juga nih, ya. Udah mulai agak tua kan nih kami nih kan. Jadi udah mulai merasakan, tapi kita lawan supaya kita tetap bisa di samping anak muda. Dan gitu. rekan-rekan anak muda dan orang tua sebenarnya kami tuh biasanya nggak menerima panggilan, tidak menerima kalau diminta sebenarnya cuma satu sabat doang. Kenapa? Karena biasanya kami ke gereja-gereja lain tuh minimum 3 sesi. Seperti yang tadi suami saya katakan, bahwa kenapa sih kalau seminar musik tuh selalu kita ujung-ujungnya perdebatan dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Maksudnya datang lagi ya. Pulang, kita kasih lo pulang dengan tangan, maksudnya kayak jadi apa nih, nggak jelas nih gitu ya, karena terbatas waktu. Karena pada intinya kurang memang waktunya. Musik tuh luas ya, musik tuh luas banget, tapi dibahasnya misalnya cuma 1,5 jam atau 1 jam. Nah that's why makanya pendeta tadi akhirnya suami saya 1 sesi udah di khotbah gitu loh, maksudnya bukan datang lagi gitu kan. Oh iya, nah ini makanya saya disclaimer lagi dulu. Yang sekarang ini 2 sesi akan kita padatkan gitu ya. Jadi kita akan coba bermain agak cepat gitu ya. Kita bermain agak cepat. Nah kalau tadi suami saya sudah mengatakan bahwa tadi ya udah di challenge ya, kita nggak bisa ngomongin musik gereja selama selera kita itu musik dunia. Nggak bisa, nggak akan nyambung. Itu Jaka Sembung bawa gitar. Nggak nyambung jreng gitu kan, lagi ngomongin musik ya, jadi nggak nyambung. Jadi kalau misalnya mau ngomongin musik gereja tapi kitanya nggak suka musik gereja, nggak bisa nyambung. That's why yang pertama kita harus rubah adalah selera musik kita di 6 hari, baru kita nyambung nih. Nah kan kita datang nih baru sekarang nih teman-teman ya, dan mungkin kita nggak akan ketemu lagi dalam jangka waktu dekat mungkin kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan lain. Tapi harapan kami dengan adanya ini kita nggak bisa bahas semua, nggak bisa. Mungkin nanti di lain waktu kalau Tuhan sayang nanti kita bisa bertemu lagi. Tapi intinya yang penting kita mau kasih tahu dulu prinsipnya ya, prinsipnya yang penting itu prinsip. Yang penting itu bukan kenapa nggak boleh minum teh sih orang Advent. Kenapa sih nggak boleh nonton bioskop? Kenapa sih nggak boleh ini? Kenapa sih nggak boleh itu? Kenapa sih nggak boleh ini? Enggak. Kenapa ada pertanyaan itu dari anak muda? Karena mereka belum ngerti prinsipnya.
gitu. Nah sekarang kita mau bahasnya prinsipnya gitu ya. Ya, jadi kalau kita belajar Alkitab, ini nggak hanya musik aja. Kalau kita mau Bible study, belajar Alkitab, menginterpretasikan Alkitab, firman Tuhan dengan baik, jangan kita selalu fokus dengan itemsnya. Do and don'ts-nya. Ya, do and don'ts. Ya, boleh nggak pakai ini, boleh nggak makan itu, boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai itu, boleh atau enggak. Terus jadi kita habis waktu kita untuk berdebat masalah boleh atau enggak, do and don'ts, masalah itemsnya. Boleh nggak minum teh, boleh nggak minum kopi, boleh nggak ke bioskop, boleh nggak ke ya, Coca-Cola, jadi, Starbucks, ya, banyak banget gitu sekarang. Jadi ya, makanya akhirnya terjadi apa? Ya kan orang Advent nggak boleh minum teh, begitu kan? Tapi Coca-Cola 2 botol dihajar, maksudnya. Jadi kita kalau kita fokus dengan items, ya itu pasti kita nggak akan nyambung. Oleh karena itu kita di sini akan prinsip, ya prinsipnya seperti apa. Dan kita akan melihat dari Alkitab dan juga Roh Nubuat. Sama seperti misalnya di sini ada yang ngerokok, angkat tangan coba. Nggak ada ketawa. Biar kenapa nggak ngerokok? Ya kan kenapa kalian nggak ngerokok? Cari di Alkitab ada nggak yang larang ngerokok? Kenapa kalian nggak ngerokok? Mahal, iya benar juga sih bro. Ya kan coba kenapa orang Advent, kenapa pada saat lagi konseling mau baptisan pendeta bilang ke kalian tinggalin rokok ya, kalau ngerokok nggak boleh, minum minuman keras ya. Emang ada di Alkitab nggak boleh ngerokok? Nggak ada kan? Tapi kenapa kita nggak ngerokok? Mudah-mudahan nggak ada yang ngerokok di sini ya. Kenapa kita nggak ngerokok? Karena ada prinsipnya di Alkitab. Ya, ada prinsipnya di Alkitab. Ya, kalau kita mau ngebahas musik, nggak ada itu kita buka kita bolak-balik kalau benar-benar kalian mau spesifik alat musik apa yang boleh di dalam sini atau nggak boleh atau gimana nggak bakalan ditemuin. Tapi kita akan belajar apa? Prinsip. Nanti setelah kita mengerti prinsip, baru kita menentukan sendiri. Oke, dengan prinsip ini sepertinya ini kurang pas deh. Ya lebih baik tidak deh, lebih baik. Oh ada ternyata yang lebih baik seperti ini. Jadi itu dulu ya disclaimer-nya. Jadi supaya kita akan belajar tentang prinsip, gak sibuk dengan do and don'ts, karena itu gak akan selesai-selesai. Okay? Nah tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sebenarnya kalau itu tadi waktunya panjang. Biasanya kalau di sini kita akan kasih tahu apa sih efeknya mendengarkan lagu dunia. Jadi kalau tadi gitu, apa challenge-nya? Challenge-nya spesifik, jelas. Tadi kan hitam putih ya. Kalau nggak berkat jadi kutub. Jadi tadi challenge-nya adalah kalau bisa coba seminggu ini mencoba tidak mengkonsumsi lagu dunia. Ganti dengan lagu gereja. Coba 1 minggu aja dulu. Coba 1 minggu, nanti kita akan kasih kesaksiannya ya. Dan sekarang kita akan belajar apa sih musik yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita ibadah? Ada nggak sih? Nah gitu ya. Jadi sekarang spesifik, tadi udah bahas yang 6 hari, sekarang kita akan bahas musik yang kita bahas di hari perbaktian hari kita. Perbaktian. Oke, next. Nah judulnya adalah History Must Be Repeated ya. Jadi kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman di depan. Seperti yang tadi ya, musik diciptakan untuk yang kudus. Ingat ya, musik itu yang diciptakan bukan Jessica, bukan Jordan, bukan Abid GAD, bukan Adi MS. Musik itu bukan Beethoven yang ciptaan, musik itu yang diciptakan pertama adalah Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu yang kudus. Ya, oke. Next, kenapa dengan masalah history? Pengkhotbah 1 ayat 9 katakan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Jadi teman-teman mau tahu pola musik yang benar, bisa lihat. Teman-teman mau tahu kenapa nggak boleh minum teh? Jawabannya apa? Karena dilarang pendeta dan ketua jemaat. Tidak, jawabannya ada di sanctuary. Teman-teman mau bahas semua yang kita nggak boleh, yang dikatakan jadi doktrin kita, teman-teman bisa bahas di bait suci, itu bisa. Ada gitu ya. Nah, tahu dari mana? Tahu dari sejarah. Makanya katanya tidak ada yang baru di bawah matahari. Next. Di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, ya ini adalah, boleh baca perikopnya aja boleh nggak? Teman-teman boleh buka Alkitabnya, karena sepertinya saya lihat sudah tidak ada yang membawa Alkitab. Boleh buka Alkitabnya. Buka handphone nggak apa-apa. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, perikopnya judulnya apa? Judul perikopnya aja. Israel sebagai suatu peringatan. Intinya kita akan main cepet ya. Di dalam perikop ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel, dan dikatakan di sana ya, boleh baca di ayat ke-6. Kalau ayat ke-6 boleh dibacakan satu orang yang kencang suaranya. 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Sebagai contoh, saya mau kita ingat sebagai contoh dalam KJV, King James Version, dia menggunakannya example. Benar ya, sesuai dong ya, match ya. Example dan contoh artinya benar ya. Tapi kita boleh coba baca di ayat 11, satu orang lagi boleh? Jadi katanya kejadian bangsa Israel akan menjadi contoh buat kita. Nah sekarang ayat 11. Boleh ada yang baca? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir. Nah, sama-sama sebagai contoh, tapi di dalam King James Version aslinya itu beda. Yang satu example, yang satu ensamples. Tahu nggak teman-teman apa bedanya? Example dan ensamples. Kira-kira bedanya apa? Contoh, misalnya saya punya contoh produk charger. Contoh, kita bisa buat, ini contohnya ya, tapi bisa aja berbeda, betul? Contoh, tidak persis sama. Tapi kalau saya katakan sampel parfum, wanginya kayak gini. Aslinya persis kayak gitu nggak? Kalau sampel, sama persis, right? Beda sama contoh. Kalau contoh, it could be different. Ya kan? Tapi kalau sampel, apa? Persis sama. Dan dikatakan kejadian bangsa Israel bukan cuma jadi contoh. Bukan cuman, oh itu contoh ya, nanti akan ada kayak gitu ya, nanti kira-kira akan kayak gitu. Tapi tidak. Tapi katanya semua yang menimpa mereka karena apa katanya? Karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka, itu akan menjadi sampel kita di akhir supaya jadi apa? Peringatan. Dan kita akan coba belajar dari bangsa Israel pada saat ini. Jadi kalau kita ini terlepas dari musik ya. Jadi kalau teman-teman anak muda misalnya pengen tahu kira-kira nanti ini masa depan seperti apa sih, penutupan zaman ini seperti apa sih, akan perangnya itu seperti apa sih, kekanaan surgawinya gimana pokoknya sih? bagaimana sih, kalian nggak perlu repot-repot cari di YouTube konspirasi segala macam. Cocoklogi ya. Nggak perlu, pelajari aja Alkitab. Karena Alkitab sudah bilang bahwa semuanya itu akan terjadi sama. Mungkin wujudnya beda, ya, mungkin wujudnya beda, tetapi konsepnya pasti akan sama persis. Kita akan lihat contoh-contohnya ya. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Apa sih kesamaan? Oke. Nah, ini Keluaran 20 ayat 1 dan 2 ya. Kita boleh baca aja ya karena kita mau cepat ya. Jadi apa, Mesir itu dibilang sebagai tempat perbudakan ya. Dan ini yang kita mau kasih tahu lagi, bahwa zaman dulu perbudakan itu sekarang dilambangkan dengan kita dibudak dengan dosa. Jadi sama aja saudara-saudara. Bangsa Israel pada waktu itu ditawan di Mesir, ditawan menjadi hamba. Dan pada saat ini anak-anak muda terutama, kita harus sadar, kita ini bukan orang yang sedang bebas. Kita ini sedang ditawan. Sama apa? Sama dosa. Susah banget kita melepaskan dosa ya. Oke, next dulu kali next ya. Kita akan lihat contoh-contohnya aja langsung cepet ya. Oke. Ini Keluaran 32. Waktu saat apa ini? Kejadiannya anak muda. Iya tahu, iya, betul. Iya. Iya. Ada tulisannya. Memang itu tulisannya. Ya. Tapi maksudnya ini waktu kejadian kapan nih kira-kira ada Yosua terus ngomong ke Musa nih kira-kira. Dan lagi dengar ribut-ribut, ini kira-kira lagi pas kapan nih? Musa turun dari mana? Dari gunung apa? Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Sinai ya. Untung kita masih satu ya Alkitabnya ya. Jadi katanya Musa lagi turun, terus Yosua mendengar orang Israel itu berteriak, lalu berkatalah dia kepada Musa, ada keributan. Nah, tapi kata Musa gini, bukan, itu suara orang nyanyi. Pertanyaan saya, gimana Musa tahu kalau itu suara orang nyanyi, dan kenapa Yosua tahunya itu suara berteriak? Kok bisa beda padahal suara yang sama didengar? Kenapa Musa tahu itu suara orang bernyanyi? Ayo, ada yang mau bisa jawab nggak? Dapat hadiah. Dari ketua PA. Oh salah ya. Kenapa? Kenapa Musa tahu kalau ini yang benar suara siapa? Yang benar Yosua apa Musa? Yosua. Yang benar beneran mereka lagi. Gak apa-apa bro. Yang penting jawab dulu aja, masalah benar salah ntar dulu. Pada saat itu bangsa Israel lagi teriak perang atau lagi nyanyi yang benar? Nyanyi. Kenapa Musa bisa tahu? Kenapa Yosua nggak tahu? Ada yang berani jawab nggak? Coba. Ayo. Gak akan dihukum. Coba berani aja, saya pengen dengar dulu. Ada nggak? Kenapa? Kok sama pendeta kok kalau nggak tahu. Kenapa? Karena Musa
Positive thinking. Oh, Positive thinking. Musa nih positive thinking banget, positive vibes abis. Thank you. Karena Musa baru bertemu Tuhan kali ya, jadi kepenuhan. Oh, jadi kepenuhan roh. Jadi ada Roh Kudus bilang, Musa bukan. Itu suara orang nyanyi. Bisa jadi. Kenapa? Yang lebih make sense, yang lebih masuk akal. Ya bisa jadi, itu bisa jadi, itu pasti. Tapi apa alasan realnya kenapa Musa tahu itu suara nyanyian? Jangan malu-malu. Ada suara musik, tapi kan suaranya sama yang Yosua dengar. Tapi Yosua dengarnya ini suara perang. Kenapa bisa beda? Kenapa Musa tahu ini suara nyanyi? Musa bilang, kenapa? Karena dari kejauhan kenapa? Oh, kedengarannya jadi beda gitu ya. Jadi Yosua dengarnya kupingnya kurang gitu ya. Kenapa tadi, sister? Musa lebih lama sama mendekati sedikit. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tapi dia bukan dekatnya sama bangsa Israel. Dia nggak dekat sama bangsa Israel. Karena dia bukan hidup sama bangsa Israel waktu itu. Oke lah, dijawab aja. Dia lama hidup di Mesir dan bangsa Israel lama hidup di Mesir. Jadi Musa ini apa? Tahu banget dia, ini mah musik di rumah gue. Ngerti gue, ini mereka lagi nyanyi bukan lagi nih. Tapi Yosua itu apa? Tidak aware gitu ya. Tidak aware. Jadi kenapa Musa tahu kalau ini adalah orang-orang yang sedang bernyanyi? Padahal kan yang didengar sama, ya posisi mereka sama, nggak ada yang lebih jauh, nggak ada yang lebih dekat. Mereka sama, tapi kenapa interpretasinya bisa berbeda? Karena Musa sudah berpengalaman hidup di Mesir. Dia tahu cara worshipnya orang Mesir. Dia tahu musiknya. Dia tahu musiknya, dia tahu alat musik apa yang dipakai, dia tahu caranya bagaimana, dia tahu teriak-teriaknya seperti apa, sehingga Musa tahu enggak. Ini adalah orang bernyanyi. Kalau orang awam seperti Joshua, mereka mungkin dia akan mendengarnya, oh, suara perang ini, karena kan dulu perang kan gak ada yang silent. Namun kita kebandingin, misalnya kita bayangin namanya perang ya. Perang itu dulu mereka kan zaman dulu itu banyak pakai tabuhan, gendang segala macam supaya apa? Bakar semangat dari prajurit itu untuk berperang. Ya, nah Joshua sebagai orang awam bilang ini perang, tapi Musa orang yang sudah berpengalaman ya di Mesir. Karena Musa itu Prince of Egypt loh ya, jangan salah loh. Musa itu bukan orang main-main di Mesir. Musa itu dia adalah anaknya Putri Firaun ya. Dia adalah royal, kan royal family dari Mesir. Oleh karena itu dia tahu semua ritual-ritual Mesir sehingga dia bisa mengerti, oh enggak, ini adalah suara orang lagi. Apa itu kejadian yang lagi didengar? Orang Israel lagi ngapain di bawah? Dan ternyata lagi ngapain orang Israel? Menyembahan apa? Menyembahan apa? Apa? Berhalanya apa? Lembu emas. Nah ini ya, kita mau tahu ya, seringkali kita tuh selalu meremehkan orang Israel. Parah banget, dia udah dikeluarin dari Mesir, masih lagi menyembah berhala. Kita pikir mereka menyembah berhala ya. Nah tapi lihat ya, next dan kita selalu menyalahkan Harun ya. Kok bisa sih seorang Harun abangnya Musa? Tapi lihat, sebenarnya mereka dalam hatinya bukan sedang menyembah berhala. Dalam hati ya, motifnya. Tetapi akibat persungutan dan ketidakpercayaan, jadi intinya Musa ini kelamaan ya di gunung ya. Ini mungkin Musa mati, terus Tuhan udah meninggalkan kita nih di sini. Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir untuk membuat kita mati di sini. Kita takut, Tuhan di mana kok nggak datang-datang. Akhirnya mereka meraung-raung ke Harun, Harun buatin kita Tuhan yang bisa kita lihat. Mereka nggak minta berhala loh. Mereka minta mana? Karena sosok yang tadinya dilihat menyerupai, maksudnya yang mengganti, maksudnya menjadi sosok Tuhan, bukan sosok Tuhan ya, apa ya? Musa itu dianggap menjadi perwakilan Tuhan kan? Terus Musanya hilang. Mereka minta mana perwakilan Tuhan, gantinya Musa. Nah, Harun membuat bagi mereka anak lembu emas sebagai bukan sebagai Allah. Ilah, bukan sebagai ilah. Cuman sebagai gambaran Allah. Ngerti nggak teman-teman posisinya? Jadi pada saat itu bangsa Israel bukan minta kita mau balik dong nyembah berhala kayak waktu di Mesir, bukan. Tapi mereka minta gantinya Musa mana? Musa nih nggak ada, udah mati mungkin dia di atas sana kelamaan. Gua mau gantinya Musa aja supaya kita nggak ketakutan. Dan dia memproklamirkan ilah ini sebagai Allah. Jadi yang perlu kita ketahui, saya bacain aja ya ayat Alkitabnya supaya lebih jelas ya di dalam Keluaran 32 ayat 1 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami,
sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa-apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi kita kan sudah tahu dari Mesir sampai ke titik ini orang Israel sudah melihat bahwa Allah yang memimpin mereka adalah melalui tiang awan dan tiang api itu adalah Allah siapa ya? Allah Elohim, Jehovah, ya. Tapi karena kelamaan, ini saya memperkuat lagi apa yang dikatakan tadi istri saya. Karena kelamaan sehingga mereka bilang, "Tolong bikin Allah itu." Jadi di sini bangsa Israel bukan membuat ilah-ilah bangsa yang lain seperti Asitoret. Dan kenapa domba? Lembu. Lembu. Kenapa lembu? Karena mereka tahu waktu mereka keluar apa yang disuruh disembelih? Lembu. Jadi sebenarnya mereka sedang melakukan apa? Worship. Jadi sebenarnya mereka sedang membuat sebuah Allah, ya mereka melakukan sebuah worship. Sebenarnya mereka bukan tujuannya untuk menyembah seperti Asitoret atau apa ya bangsa-bangsa kafir lainnya, dewa-dewa kafir lainnya, bukan. Ini adalah Tuhan, ya. Ini adalah Tuhan. Jadi sering kita salah kaprah mengatakan bahwa mereka ini sengaja membuat ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa kafir. Prakteknya sama, tetapi sebenarnya ini mereka ingin membuat ini adalah Tuhan ini, anak lembu emas ini. Tuhan di surga. Tapi mereka buat itu dengan standar dan stylenya mereka sendiri. Apa yang mau kami sampaikan di sini? Kadangkala saudara-saudara, kita worship to God, kita beribadah kepada Tuhan tanpa sadar. Orang Israel nggak sadar ya pada saat itu ya. Tanpa sadar kita suka membuat lembu-lembu emas kita sendiri. Kita rasa kita sudah menyembah Tuhan dengan benar. Tapi nyatanya Tuhan tidak terima. Nyatanya Tuhan marah atau benar? Musa marah nggak? Marah sampai dilempar. Dilempar itu loh batu saking dia marahnya. Jadi saudara-saudara, kalau tadi kita ngebahas musik dunia dan musik gereja, ternyata di musik gereja pun kita harus hati-hati. Karena tidak semua worship itu berkenan kepada Tuhan. Serem banget gak sih? Kita datang udah gak kerja, udah gak main sama teman-teman, gak hangout. Ternyata kita gak diterima sama Tuhan worshipnya. Karena apa? Karena kita gak aware. Karena kita sering melakukan ibadah itu sesuai dengan style saya. Yang penting kan Tuhan lihat hati bang. Iya, sesuai dengan apa yang saya mau. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau kita ke gereja bawa selera kita masing-masing, itu akan sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel pada saat itu sepenuh hati, mereka lagi ketakutan loh. Mereka dengan sepenuh hati menyembah si anak lembu ini, makanya mereka nyanyi sungguh-sungguh. Mereka nggak nyanyi ke anak lembu itu di hadapan hadirat, enggak gitu. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak diterima juga sama Tuhan. That's why kita akan belajar. Jangan sampai musik-musik yang kita ternyata selama ini bawakan tanpa kita sadar ya. Sebenarnya yang tadi kita bilang pasti nggak dengan sengaja, ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita mau lihat apalagi contoh-contoh dia musik yang mendatangkan kutuk. Kita akan coba dulu yang musik mendatangkan kutuk ya. Penyembahan berhala pada saat itu nih kita mau lihat nih musik yang mendatangkan kutuk. Kan tadi kalau nggak kutuk jadi apa? Berkat. Kalau nggak kutuk jadi? Kalau nggak kutuk jadi? Iya ya, biar nggak ngantuk. Nah, penyembahan berhala itu kita lihat apa sih iniannya? Ciri khasnya. Karakteristiknya. Ternyata di sana ada apa? Upacara korban. Ada apa lagi teman-teman? Musik dan tarian. Jadi jangan disangka cuma orang Kristen doang yang pakai musik, enggak ya. Ternyata penyembah berhala juga pakai musik say, gitu ya. Apalagi mereka melakukan sambil apa? Berteriak-teriak. Terus mereka ngapain? Menari-nari. Itu kalau di dalam bahasa sehari-hari ada yang terjemahannya melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak. Lalu mereka seperti orang kesurupan. Tadi tahu nggak ini peristiwa apa? Kira-kira. Satu raja-raja. Peristiwa apa ini? Elia, ya, di mana di gunung apa itu? Di Gunung Karmel terjadi sebuah perbedaan yang sangat dalam sekali, sangat tajam sekali. Pada saat dibilang bahwa mereka berdoa kepada Baal sambil berteriak-teriak, ya, dan sambil apa? Menari-nari. Tapi kalau kita baca Alkitab, sementara pada saat gilirannya Elia, ini kan nggak berhasil nih. Kita tahu kan ceritanya nggak berhasil. Pada saat Elia, apakah Elia melakukan apa yang Nabi Baal lakukan? No, apa yang Elia lakukan? Dia hanya berdoa bertelut. Ya, jadi kita bisa melihat sebuah perbedaan di sini. Ya, jadi kita nggak bisa sama-sama ini bahwa suka-suka kita segala macam bahwa yang penting hati.
Yang penting hati. Karena mereka juga pakai hati ya, mau menyembah gitu ya. Jadi di peristiwa Gunung Karmel sebagai contoh kita bisa melihat ada dua jenis cara. Perbaktian. Ya, cara perbedaan yang sangat jelas sekali. Oke, saya mau kita semua take note di otak ya. Tadi apa? Ya, ciri khasnya pertama, berteriak, menari, dan seperti orang kesurupan. Next. Setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai bunyian. Jadi di sana ada musik. Ini waktu kapan nih? Waktu apa ini? Kisah apa ini? Kisah siapa ini? Itu lihat itu. Masa? Sadrak, Mesak, dan Abednego beda ya, walaupun sahabatan tapi beda sesi Yang penting itu emang jawab aja dulu kan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pikiran apa cuman saya? Kalau di pikiran saya ketika raja bilang, semua tunduk. Di pikiran saya itu sunyi senyap. Baru semua tunduk. Dan itu juga yang selama ini kita bayangkan di cerita anak-anak juga gitu kan. Anak-anak kayak gitu ya. Wah, kan kalau Sadrak, Mesak, Abednego bisa pura-pura ikut tali sepatu gitu. Kita pikir sunyi, tapi ternyata Ellen White mengatakan bahwa enggak, penyembahan berhala itu enggak ada yang sunyi senyap. Enggak ada, teman-teman. Penyembahan berhalanya dengan apa? Musik, bunyi-bunyian ya. Oke, next. Nah, tapi apa yang Alkitab katakan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah apa katanya? Jadi tadi apa? Ciri khasnya penyembahan berhala? Teriak-teriak, berarti dalam penyembahan Tuhan Allah jangan. Kedua, berarti dalam penyembahan Tuhan kita jangan nari-nari. Ketiga, seperti orang kesurupan. Berarti dalam penyembahan Tuhan harusnya tidak ada seperti orang. Dan harus sadar. Ya. Harus sadar dengan roh dan pengertian. Sering dengar istilah itu ya. Dan keempat tadi apa? Dengan segala macam hiruk pikuk bunyi-bunyian. Berarti pada saat worship kepada Tuhan harusnya tidak ada hiruk pikuk bunyi-bunyian. Bukan nggak boleh ada bunyi ya. Ya kan kita nggak nyanyi dalam hati ya. Tapi cara-cara itu janganlah kita tiru. Coba kita perhatikan apa kata Tuhan di sini. Di Ulangan 12 ayat 31 dikatakan bahwa cara bangsa-bangsa itu menyembah ilah-ilah mereka, janganlah kamu tiru untuk menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan sudah tahu, ya sekali lagi, Tuhan sudah tahu ada tendensi, ya sekali lagi, tendensi dari umat Tuhan yang pada saat di sini adalah bangsa Israel, tendensi dari umat Allah untuk melakukan penyembahan seperti apa? Mereka. Seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang benar-benar di-warning oleh Tuhan. Berarti gak semua cara penyembahan itu akan berkenan di hati siapa? Di hati Tuhan. Karena sudah sangat jelas bahwa pada saat penyembahan itu dilakukan tetapi dengan cara bangsa-bangsa lain yang sudah kita lihat tadi contohnya seperti apa, maka itu tidak akan berkenan di hati Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita di dalam gereja masuk hari ke-7, apakah kita sudah 100% aman? Apakah benar-benar sepertinya aman semua? Kita percaya kan, ini masih berlaku untuk zaman sekarang kan? Berarti coba bayangkan Tuhan berbicara Tuhan berbicara kepada kelompok KOP ya, kepada anak-anak muda di KOP. Kemudian Tuhan bilang, hai anak-anak muda KOP, hai jemaat di KOP, cara seperti mereka jangan kamu tiru untuk menyembah Tuhan Allahmu. Berarti masih akan ada tendensi, ya, di mana itu bisa terjadi di dalam apa? Terjadi di dalam gereja kita. Jadi teman-teman, kita udah sepakat ya? Sepakat nggak kita kalau cara perbaktian dari penyembah Baal tidak boleh sama dengan kita? Sepakat? Sepakat. Siapa yang bilang firman Tuhan ya? Bukan Jordan Jessica bukan ya. Kita berdua ya, firman Tuhan ya. Oke, next boleh ya. Boleh, ini disampaikan lagi sama pendeta Ted Wilson. Tahu nggak? Ingat nggak pendeta Ted Wilson ini? Pernah dengar Ted Wilson? Ya, mantan ketua GC ya. Ini waktu saya buat slide ini masih ketua GC dia. Kebiasaan musik ibadah pagan kafir berpusat pada emosi manusia yang mengalihkan pikiran dari firman Allah. Jadi kita nggak ada ya teman-teman ya. Pengen maininnya emosi sampai nangis, sampai tadi seperti orang apa? Kalau kesurupan, ya tidak ada. Next boleh? Nah ini dari buku pelajaran saya di kampus ya. Tadi suami saya udah bilang kalau saya jurusan musik kita belajar juga tentang sejarah musik gereja,
Itu ada pelajarannya. Dan ini dibilang, tarian dan ritual penyembahan berhala selalu diiringi dengan irama drum atau irama ritme yang terus menerus. Ritme memainkan peranan penting dalam aktivitas ini. Nah, udah mulai nih nyenggol-nyenggol dikit ya. Kita disclaimer ya, kita udah mulai akan ini ya. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat perbaktian apa yang dekat dengan banyak orang Advent akan bilang itu kan orang penyembah Baal. Jauh banget Bang dari Ulangan ke zaman 2024 gitu ya. Nah, apakah profesi nubuatan itu akan terjadi? Apakah benar? History itu must be repeated. Apakah benar? Apakah dalam sejarah itu akan terulang? Apakah tadi dalam buku Korintus itu akan benar bahwa apa yang terjadi mereka akan menjadi apa? Ensamples kan katanya kan di zaman akhir, betul kan? Coba kita lihat ini ya, kutipan ini ya. Saya nggak tahu ya, rekan-rekan orang muda masih percaya Ellen White atau tidak sebagai nabi ya, tapi setahu saya itu masih menjadi janji ketika kita mau dibaptis. Jadi kalau nggak percaya silakan dibaptis ulang lagi dulu sama pendeta ya, gitu ya. Jokesnya begitu. Dark jokes banget ya, tapi ini ya, ini soalnya kita kutip karena kita masih percaya tulisan Ellen White adalah firman Allah. Tuhan telah memperlihatkan kepada Ellen White, dikatakan Tuhan yang memperlihatkan, bukan Jessica, bukan Jordan, bahwa dekat sebelum pintu kasihan tertutup. Kapan itu? Masih lama Bang. Masih lama ya 2074 lah. Saya masih nikah dulu lah, masih sempat. Kapan? Kapan sebelum pintu kasihan tertutup? Bukan pintu kasihan ditutup, bukan. Sebelum pintu kasihan ditutup itu kapan teman-teman? Bener yakin sekarang nggak? Yakin sekarang. Tuhan masih lama datang kayaknya nih. Selama yang nomor ini jadi presiden kayaknya masih lama Tuhan datang. Oh enggak ya? Atau kita ngelihat nih, oh nih kayaknya pemilihan presiden ini udah menjurus nih kayaknya nih, udah nggak lama lagi Tuhan datang nih. Gitu ya. Tapi intinya oke, kita mungkin nggak bilang enggak, kayaknya pintu kasihan belum tertutup sekarang Bang, tapi kita akan lihat apakah ciri khasnya sudah ada gitu ya. Kalau sudah ada berarti Tuhan bilang kita udah mau di pintu kasihan tertutup. Akan ada apa? Ini ciri khasnya apa tadi ya? Penyembah berhala ya. Akan ada apa? Teriakan dengan iya, bukan saya yang ngomong ya, tapi itu ditulis jelas ya. Terus udah makin kesenggol ya. Terus apa? Musik dan tarian, dan ini akan disebut saya dipenuhi Roh Kudus. Tuhan tolong kirimkan Roh Kudusmu kepada perbaktian ini. Lalu tiba-tiba akan ada. Nah, saya nggak tahu di Bandung. Tapi dulu waktu saya kuliah, ini saya masih belum lihat ini sebagai fulfillment, belum teman-teman. Karena waktu saya kuliah belum banyak. Tapi cuman dari saya kuliah ya, ketahuan angkatan saya kuliah tahun 2008. Tua ya? Tua ya Pak ya. Dari 2008 sampai sekarang itu cepet banget tuh fulfillment-nya. Apakah sekarang gereja Advent sudah ada yang dengan berteriak? Di Jakarta ada. Jadi tamu KPA saya udah ada yang bilang, Kak saya kemarin datang. Kemana? Saya ke gereja Advent lain. Apa? Gereja Advent karismatik. Jadi udah ada istilah lagi nih, istilah gereja baru namanya. Gereja Advent karismatik, kenapa? Karena kayak di gereja saya Kak, teriak-teriak juga. Tamu KPA saya nih diundang, karena tamu KPA saya diundang mungkin gitu sama temennya ya. Ada teriakan sudah ada. Udah ada gereja dengan drum teman-teman? Ada. Udah. Sudah ada musik dan tarian di dalam gereja Advent? Belum ada kayaknya ya. Tapi ini nggak diinin ya, bukan dipisahkan ya, bukan musik. Ada musik nggak? Ya musik ada dong. Tapi ini musik dan tarian. Kalau anak matematika atau anak IT itu sangat paham dengan bedanya dan, or, ya, and, or, ya. Kalau dan berarti apa? Berarti dua-duanya harus dipenuhi, satu kesatuan. Musik dan tarian, saya mau tanya anak muda, udah ada belum di kebaktian kita? Energizer ya, itu musik dan tarian ya? Berani sekali kamu ngomong gitu. Aduh, terlalu. Untung bukan kita yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Iya ya, kita kayak ekstrim banget ya. Teman-teman jangan takut ya, musik dan tarian, yes. Teman-teman jangan sedih. Kalau teman-teman datang ke wilayah 5 Jakarta, tanya Queen of Energizer-nya siapa? Jessica Solang. Siapa pianis Energizer-nya? Jordan Raja Gugu. Iya, kami pacaran 10 tahun teman-teman. Kerjaan kami apa? Mimpin Energizer wilayah 5. Saya Queen of Energizer. Jadi teman-teman, ketika saya dapat pekabaran ini bukan hitnya,
buat orang lain, bukan. Saya yang sedih, job saya hilang. Job saya hilang. Mohon maaf karena ini saya belajar sendiri. Tapi teman-teman gini, kita akan bahas kenapa sih Kak gitu. Kita nggak melarang adanya gerakan, no. Jadi jangan langsung pengen berdiri dulu ya. Tahan dulu ya. Tenang Tahan ya, dulu. kita nggak se-ekstrim itu. Ya, tapi tarik napas dulu, tarik napas dulu. Ya, tarik napas. Ini kadang-kadang masa nggak boleh segala macam begitu kan. Oke, jadi yang kita ingin sampaikan, highlight di sini adalah bukan berarti kita mengerti. Masa salah sih ada lagu kemudian ada gerakannya? Masa salah sih? Awas mata yang selalu. Itu anak saya nyanyikan ya. Bagaimana saya mau mengajarkan anak saya dong dengan lagu-lagu itu kan sangat membantu anak-anak kan di kelas anak-anak kan? Ya kan, awas mata yang selalu seperti itulah. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Atau misalnya with Christ in my vessel I can smile at the storm, smile. Masa itu jadi masalah sih gitu kan? Tetapi yang ingin tapi kita, apa yang terjadi pada saat ini yang ingin gitu kita ya? sampaikan adalah gak semua lagu dengan ada gerakan itu aman untuk dipakai sebagai perbaktian, lagu perbaktian. Lagu dengan gerakan bisa saja aman, tapi Energizer sudah pasti tidak aman. Bisa mengerti? Lagu dengan gerakan belum tentu tidak aman, belum tentu. Tapi Energizer menurut kutipan Ellen White sudah pasti tidak. Bedanya apa? Kan gitu. Teman-teman harus tanya dong, bedanya apa yang kita maksud dengan Energizer ya, contohnya ya. Ini saya kok pelakunya sendiri kok, contohnya. Jadi teman-teman gini, Energizer gunanya buat apa bilangnya? Supaya semangat. Supaya semangat. Berarti dengan kata lain teman-teman sedang bilang, saya datang PF memang tidak semangat. Correct? Berarti memang kita datang memang udah nggak niat. Karena kita perlu disemangatin. If you are willing to worship God, you don't need Energizer. Kita akan dengan senang. Ketika teman-teman semangat ketemu pacar, teman-teman nggak usah harus dipaksa nyatok rambut, nggak usah. Otomatis nyatok sendiri. Tapi kalau malas apa? Bodoh amat dah. Kan gitu. Ketika kita pengen worship ke Tuhan, kita nggak perlu penyemangat. Tapi yang jadi masalah teman-teman, Energizer ini sebelum itu kasih tertutup, Energizer ini banyak sekali lagu yang sangat tidak pantas dibawakan di dalam worship. Dan itu membuat hati kami sedih karena kami juga pelakunya, gitu ya. Contohnya lah. Tanpa sadar, ini pasti tanpa sadar ya. Mungkin teman-teman langsung bilang, oh ini making melody nih yang ujungnya gitu kan. Ya, tapi That's true. Ya, tapi coba bayangin dulu. Kita nyanyi dulu, kata-katanya bagus ya. Padahal lagunya apa? Kata-katanya coba, liriknya apa? Itu ini ya, apa namanya itu lagu dari Alkitab loh, itu Making melody in my heart to the King of Kings. Itu judul satu sahabat ini harusnya kan? That's really good. If stop then, it stop then. Liriknya Gak sangat ada masalah. bagus. Making melody in my heart to the King of Kings. Melodinya bagus, liriknya bagus, gak ada masalah. Tapi tiba-tiba thumbs up. Terus what are we going to do? Ini gerakan apa nih teman-teman? Teman-teman coba jujur aja, ini gerakan apa nih? Orang lagi ngapain? Pargoy. Oh, udah ada istilahnya sekarang pargoy. Not even kita nggak bisa beda sama orang-orang yang lagi di TikTok lagi gini-gini. Ya, nggak ada beda. Ya, jadi kita perlu telaah ya. Liriknya apa? Making melody. Ya, kalau with Christ itu jelas. With Christ gimana gerakannya? With Christ. Jelas. With Christ making melody. Ini apa? Maksudnya apa gitu kan? Jadi teman-teman tarik napas dulu ya, tenang dulu, tenang. Jadi kita perlu lebih berhati-hati maksudnya dalam memilih lagu yang mau kita lakukan untuk melakukan worship. Dan habis itu apa? Thumbs up. Terus apa? Apa? Mulai. Apa? Tarian kan? Oke, singkat cerita akhirnya jadi apa? Thumbs out. Dan akhirnya orang ketawa. Dan coba teman-teman bayangkan, you are making melody to the Lord, kita sedang membuat melodi tapi kita seperti orang disabilitas. Sedangkan orang disabilitas aja mohon maaf tidak melakukan sengaja pengejekan seperti itu. Ini kan seperti jadi mengejek nggak teman-teman? Kita kan mocking itu jadi kelihatannya. Mungkin nggak teman-teman nyanyi making melody seperti itu depan presiden? Nggak mungkin berani, nggak akan di acara resmi ya, acara 17 penghormatan Agustus negara gitu ya. Tidak akan mungkin, but we do. Contoh lagi berikutnya. Oke, making melody itulah ya, mungkin udah lama juga. Lagu satu lagi deh, ini saya juga pelakunya, LOVE. Kata-kata bagus ya? Kata-kata bagus.
Everybody needs some love, bagus. Tapi kan pertamanya masih aman kan? I said L-O-V-E gitu kan. Nah ini waktu saya di Jogja, saya kuliah di Jogja ya. Kalau teman-teman ke Jogja, itu tahu lah Timoho. Ini kayak ada anak Jogja juga nih, kayak saya lihat di sini nih, anak-anak kayak Pak Dokter Gigi nih ya. Ya sama-sama mereka juga lah kelakuan saya waktu itu. Mereka masih kecil, mereka masih kecil, aman Pak. kan? Mereka masih SMP waktu itu nih, Krisna. Iya, namamu masih sama kan segitu. Ya. Siapa tahu ganti nama gitu. I said LLOV segala macam. Tapi Yang kan, kedua. habis itu kan berkembang gerakannya ya kan. I said L, udah mulai nih ya kelakuan anak mahasiswa. Ya I said LO, LOV, LOVE, everybody needs some love, LOV, bak. Itu teman benar-benar saya tendang. Supaya jatuh dan lucu. Supaya jatuh dan Itu lucu, sengaja. akhirnya semua ketawa. Ya, dan bukan cuma saya doang yang melakukan, teman-teman saya juga semua melakukan. Jadi kita tendang-tendangan di dalam gereja. Ya, karena LOVE itu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan teman-teman? Lebih banyak minusnya. Bukan gitu ya. bukan masalah, makanya tadi bukan nggak boleh. Kita sudah mempelajari bahwa pada saat perbaktian itu adalah suatu hal yang kudus. Kita mengundang Roh Kudus di dalam perbaktian itu. Sementara kita main tendang-tendangan contohnya, gitu. Jadi kita nggak bilang semua lagu ada gerakan itu nggak boleh pokoknya di gereja. Kita enggak. Tapi seperti teman-teman boleh periksa kata-kata contoh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Terus apa? Udah, terus dimakan tuh katanya dia. Terus dimakan apa? What's the point? Itu mengangkat diri kita kepada Tuhan or just for fun? Dan ini lagi, ini yang paling mengagetkan saya. Sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Itu ternyata lagu? Bukan lagu yang itu. Aduh, saya lupa lagi. Itu kan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ada lagi lagunya. Nantilah saya pikir. Itu sering kita nyanyikan. Di gereja ya. Itu kalau lagi PA Intinya gabungan. nanti ujungnya adalah cari yang lain gitu. Intinya nanti jadi begitu nanti. Apa kabar? Mari bergembira, iya, ini. tepuk tangan, kedipkan matamu, ya. Goyang ke kiri, goyang gitu ke kan? kanan, putar-putar cari yang lain. Itu kan saya sudah tahu, itu kita nyanyikan di gereja kan. We Tiba-tiba, thought it's okay. iya, tiba-tiba 5 tahun yang lalu saya ada outing dengan kantor saya ke Pantai Barong di Jogja, ya. Itu kan biasa kan kalau outing perusahaan itu kan ada instrukturnya kan, dia memimpin games, fun Team and building, games. team Ya, building. team building, fun and games. Tiba-tiba, oke, kita mulai ya game saya. Tiba-tiba dia, oke, ikutin saya akan nyanyikan sebuah lagu. Tadi gimana lagunya? Apa kabar? Halo, apa kabar? Mari bergembira. Bentar, nih kayak gue tahu nih lagunya nih. Anda langsung Mari expert, bergembira. teman-teman masih Iya. belajar. Iya, teman-teman saya nggak tahu, saya lancar sendiri. Kenapa? Ya karena saya sudah nyanyiin di gereja ternyata. Baru saya sadar di sana, ternyata itu lagu outing. Ternyata itu lagu team building, fun and games. Di luar sana. Tiba-tiba masuk ke dalam gereja Dan sebagai lagu kita worship. udah nggak punya filter lagi. Yes, itu maksud kita. Itu maksud kita. Jadi please anak-anak muda think critically. Karena ini masalah Pikir. gini teman-teman. Ini masalah kita melakukan segala hal di dalam perbaktian untuk Tuhan, betul atau tidak? Dan masalahnya anak muda selalu menganggap dan orang tua ada jenjang keseriusan di dalam perbaktian. Khotbah paling suci. PA ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Tapi kita mengundang Tuhan yang sama, roh yang sama, dan malaikat yang sama. Maka nggak bisa beda teman-teman. Gitu ya. Jadi yang kita encourage di sini adalah ingat bahwa harus tetap ada filter dalam semua lagu yang masuk ke dalam worship. Harus ada filter, nggak boleh semua masuk begitu saja, ya. Dan perhatikan juga kata-katanya seperti apa, gerakannya akan membuat kegaduhan atau tidak. Ya, contohnya kayak tadi with Christ. With Christ itu aman kan? With Christ in my vessel I can smile and stop. Tetapi tiba-tiba saya sebagai pemimpin PA ngide nih, ya kan? Oke, sekarang kita hilangkan Christ-nya ya. Nah, udah mulai gitu kan? With in my vessel I can smile. Ya kan? Akhirnya jadi apa? Pada saat ada orang keceplosan, with Christ, wah, keceplosan. Jadi apa? Gaduh lagi. Udah gitu yang dihilangin pertama Christ-nya lagi, berani banget dia. Ya kan? Kristusnya langsung lo dihilangin lo. Kita ketawa sekarang ya, karena kita baru jelasin. Tapi sebenarnya pada saat itu berjalan dan belum dijelasin, kita biasa aja. Makanya saya bilang, Iya kan, itu sebenarnya kadang tadinya kita kan itu emang nggak tahu lagunya aja aman, bagus, gerakannya juga bagus, ya apalagi diajarin kanak-kanak. Tiba-tiba kita ngide, kita membuat Supaya itu, lucu. iya kita membuat itu supaya semangat katanya. Padahal apakah betul benar-benar itu yang ingin dikehendaki Tuhan kan kira-kira seperti itu. Bahkan di teman-teman ini misalnya kadang-kadang saya melihat lagu-lagu yang sering kita nyanyikan di dalam gereja, lagu pelangi-pelangi itu jauh lebih rohani kadang-kadang.
Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Itu rohani lagu TK banget tuh padahal itu lagu, dibanding kebanyakan banyak lagu yang kita nyanyikan di dalam gereja. Sayang itu lagu Pelangi Langit bukan lagu gereja. Tapi masa begitu sih, kan saya ya malu dong gitu kan. Maksudnya kita sebagai anak muda, mari kita kritis. Ya sekali lagi tadi, Alkitab telah bilang, bagaimana cara mereka beribadah, jangan kita masukin aja semuanya ke Jadi dalam teman-teman gereja jangan gitu ya. ngiri kalau ngeliat persekutuan doa di kampus emang melakukan itu. Dan kita nggak boleh copy. Jangan ngerasa kayak di situ boleh, enak nih dibawa ke PA kita. Ya nanti kita akan belajar selanjutnya ya, next. Oke, tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Tarik nafas ya. Oke, ini ya, balik lagi ya. Jangan sampai musik kita, itu masalahnya musik ini pasti jadi berkat, tapi kalau disalahgunakan gitu ya, itu akan jadi kutuk. Jangan sampai jadi kutuk kita ya, next. Next terus saja. Nah, kita akan lihat contohnya, lalu gimana sih kita harus melakukan lagu pujian. Next, terus, boleh operator, terus saja. Kita akan lihat ya, ini contoh yang perlu kita contoh. Kalau tadi kan contoh-contoh penyembahan berhala ya, dan contoh yang tidak boleh kita lakukan. Nah sekarang yang boleh, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, dikatakan mereka menyanyikan sebuah tipe lagu yang spesifik. Apa itu? Hymns. Ya. Padahal mereka ada di mana ini? Dalam Lagi penjara di kan? Ingat penjara. kembali lagi sekolah sahabat kita, saya sangat senang banget dengan sekolah sahabat kita selama 1 triwulan ini. Karena seperti sekolah sahabat kita bilang tadi, even mereka dalam penjara, mereka tetap bisa menyanyikan lagu itu. Dan dikatakan Paulus affirms, I will praise thee among the Gentiles. Tahu nggak Gentiles itu apa? Orang-orang kafir. Jadi mereka ketika mereka sedang berteman dengan orang kafir, mereka nyanyinya tetap lagu gereja. Kalau kita enggak. Kita lagi hangout sama teman nyanyinya apa? Di tempat karaoke. Nggak mungkin dong nyanyi Silent Night. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin nyanyi Jerusalem, nggak mungkin ya. Nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Lagunya Mahalini. Iya, sebenarnya bukan berarti kita pada saat outing terus kita tiba sodorin lagu Sion gitu, yang enggak gitu juga ya. Tapi maksudnya pada saat kita berada di circle, orang bisa lihat bahwa lagu yang kita konsumsi itu berbeda dari mereka. Kalau mereka cek Spotify kita beda, tapi kalau sama, ya apa bedanya? Kalau dilihat scrolling TikTok kita sama dia joget-jogetnya, apa bedanya kita coba sama? Ada nggak yang share Spotify Rap-nya 2023? Seperti apa playlistnya? Ayo coba. Ayo. Apakah lagu-lagu berkat? Ayo. Atau lagu-lagu ya. Jadi jangan don't get us wrong gitu ya. Maksudnya berarti kalau di lingkungan ini tiba-tiba kita mau apa? Nyanyi sendiri. Langsung nyanyi sendiri. Ayo Angkat teman-teman. kafiri gitu. Enggak Kita ya. bijaksana ya. Kita bijaksana teman-teman, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kehidupan kita bisa mencerminkan. Terlihat jelas. Ya, terlihat jelas apakah kita benar-benar mengonsumsi. Jangan udah nyanyi, misalnya kita datang ke kafe ini ada live music, gitu kan? Kita ikutin di sana sama teman-teman kita, justru kita yang paling heboh buat apa? Nyanyi dan jogetnya. Gitu kan, seperti wah paling mengerti nih masalah lagu-lagu seperti ini. Padahal kita menyandang umat apa? Pilihan. Umat pilihan. Next, ya. boleh? Song is one the most effective means of impression spiritual. Jadi hati-hati teman-teman. Teman-teman, lagu ini hal yang paling efektif gitu ya. Nah tapi yang jadi masalah nih ya, ini ya kita juga mau bahas ya. Kadangkala kita membawa lagu-lagu luar yang malah masuk ke kita. Karena bilangnya apa? Kita bosan sama hymnal. Bener nggak sih? Itu nggak sih yang terjadi sama anak muda? Ya, song is one the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Tapi kadangkala kalaupun kita KKR biasanya apa? Perdebatan di seksi musik. Kita pakailah lagu mereka aja supaya mereka apa? Nyaman. Ini kasusnya mereka sudah datang ke kita ya. Beda cerita kalau kita ke sana loh. Beda hal kalau kita lagi pelayanan ke sana Ya, ya. kita pelayanan ke sana tiba-tiba kita paksain. Ya nggak wise juga. Tapi ini kasusnya adalah pada saat kita lagi KKR di gereja kita. Atau di PA. Kita malu untuk nyanyiin lagu kita. Saya nggak bilang lagu Sion ya. Saya nggak bilang kita harus nyanyi lagu Sion tok. Kita bilang kita belajar prinsip. Nanti kita akan bahas juga apa sih lagu himnal itu. Tapi intinya seperti itu. Teman-teman, ini temannya bisa ada di sini ya. Saya ngomong cepat aja. Waktu temannya Valid, kita jadi punya tadi The String of Heaven's Joy, salah satu temannya dia adalah non-Advent. Dan dia main pertama ke gereja saya ya tentu ya, karena saya yang paling tua ya. Jadi saya ngajak, yang ngayomin, ayo sini, akhirnya dia datang. Dan akhirnya singkat cerita dia minta untuk belajar Alkitab. Jadi saya waktu itu sama Valisa, anak muda kayak kalian. Tapi kami 2 kali seminggu belajar Alkitab di gereja. Wah,
enak banget gitu, kayaknya saya bangga banget gitu. Anak muda mana zaman sekarang bilang, Kak kita Bible study dong, wah saya senang banget gitu. Dan setelah belajar tiba-tiba Valisa dan dia main ke tempat lain. Lalu dia bilang, Kak untung aja, temen ini ya namanya Angel kalau Valisa tahu. Kak untung aja saya datang pertama kali ke gereja Malakajaya. Kenapa? Karena di gereja yang selanjutnya ketika dia pelayanan, itu yang tadi saya bilang gereja Advent Karismatik. Terus dia bilang, Kak kalau saya datang ke sana, saya nggak akan pengen belajar Alkitab. Kenapa? Karena sama kayak gereja saya, ngapain saya belajar? Si orang luar, dan saudara-saudara tahu ininya dia apa? Skripsinya tentang lagu Sion, tentang himnal. Dia skripsinya tentang himnal dan dia menemukan teori benar-benar diokekan bahwa yang pas dengan heart rate kita adalah himnal. Bayangkan saudara-saudara, itu udah dikasih Tuhan tapi kita buang. Kita bilang kita mau lagu lain yang kita belum pasti betul. Saya nggak bilang lagu luar semuanya nggak aman, tapi belum pasti aman. Saudara-saudara, dia akhirnya dibaptis. Saya nggak tahu sekarang gimana, tapi dia akhirnya menerima kebenaran. Urusan dia nanti sekarang gimana, yang penting dia sudah terima kebenaran itu karena sebatas kami menyediakan lagu yang kami banggakan itu adalah himnal. Jadi anak-anak muda jangan malu nyanyi lagu himnal. Ternyata itu bisa menarik orang untuk tahu kebenaran. Bukannya kita malah nggak bangga gitu dengan itu. Jangan gitu ya. Jadi mungkin alat musik yang kita lihat kolot ini gitu ya. Alat musik yang kita seling sepelekan ini, yang cuma ada ini, ternyata dalam kesaksian kehidupan kami, ternyata lagu-lagu atau alat musik yang kita anggap mungkin kita anggap kolot itu justru itulah yang membawa orang kepada Yesus. Dan banyak lagi ya cerita-cerita seperti itu karena kita ada di di namanya dan music ministry gitu ya. Ini kami saksikan sendiri. Banyak sekali. Ya kami saksikan sendiri, ternyata yang dibilang orang udah ketinggalan zaman segala macam, ternyata itu yang bisa menuntun orang kepada. Dan satu lagi teman-teman, ini saya rindu banget kesaksian ini. Saya kerjaannya itu adalah main piano untuk Pesparawi sering sekali. Dan klien tetap saya adalah orang Ambon dan Papua. Itu saya setahun bisa 2 kali, 3 kali saya main di sana. Saudara-saudara tahu ketika mereka, akhirnya saya udah dekat sekali, saya udah mungkin udah lama lah, udah 13 tahun lebih saya bolak-balik dan udah jadi pianis tetap mereka. Saudara tahu, satu choir minta ke saya, tolong, jadi saya kan udah didengar banget, kita buat apa lagi ya? Jadi mereka udah menang World Choir Games, udah menang dunia. Oke, saya bilang coba kalian bikin rekaman. Oke, kita mau bikin rekaman. Lagu dunia mau di aransemen choir. Saya bilang enggak, coba rekamannya lagu himnal. Lagu himnal itu lagu kidung jemaat mereka kan? Lagu kidung jemaat, kalian aransemen. And you know what, teman-teman? Lagu mereka langsung bisa menjadi berkat dan sekarang menjadi sebuah budaya di Ambon bahwa setiap choir jemaat mereka buat video klip dengan lagu himnal dan mereka menyaksikan ke saya. Kemarin saya baru aja berangkat dari sana. Ini bukan gereja Advent ya? Bukan gereja Advent ya, bukan gereja GPM, Gereja Protestan Maluku. Di sana ada GBI dan lain sebagainya. Dan mereka mengakui ke saya, terima kasih ya Jessica udah kasih ide itu. Tahu nggak betapa banyak jiwa anak-anak muda yang akhirnya datang mau melayani di choir dan aktif di gereja. Sedih banget nggak teman-teman? Kita yang sering nganggep ini nggak enak lagunya, apa itu It Is Well With My Soul, bosan. Tapi ternyata di sana mereka baru merasakan enaknya menyanyikan lagu itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next, kita cepat. Kalau yang ini cepat aja, next. Nah ini contoh ya, Daud juga ya. Daud juga bernyanyi buat Tuhan, bahkan bisa mengusir setan, kegalauan. Musa juga nyuruh 10 hukum. Kalau teman-teman susah ngafalin Alkitab, bikin lagu dari Alkitab, bikin ayat dari Alkitab. Next lagi. Dan ini contoh terakhir ya, Yesus kalau nggak salah ya, benar ya. Teman-teman tahu nggak kalau Yesus hobinya nyanyi dari kecil? Jadi jangan sangka Yesus hobinya berkhotbah, enggak. Yesus itu hobinya nyanyi dan bahkan ketika Yesus menghadapi pencobaan yang dihafal sama Yesus adalah nyanyian-nyanyian ketika dia diajarkan sama mamanya waktu kecil. Jadi calon-calon ibu, rekan-rekan orang muda, jangan kebanyakan ngafalin lagu-lagu dunia karena nanti ketika kita punya anak nanti itu yang kita ajarin ke anak-anak kita. Gak bisa, kita nggak suka lagu gereja tapi nanti kita ajarin lagu gereja kok ke anak kita, nggak bisa. Kalau kita udah nggak suka kita nggak akan ajarin itu. Akhirnya anak-anak kita apa sekarang? Hafalnya lagu-lagu pargoy itu ya, pargoy? Iya, ya yang joget-joget itu. Dan itu terjadi di keponakan saya. Sedih sekali, ya hafal dia semua itu lagu yang lagi nge-in di TikTok itu, gitu ya. Next. Oke, next.
Musik yang baik bagi Allah hanya jika hati dikuduskan dan dilembutkan olehnya. Oke, tapi kita lihat dulu bahasa Inggrisnya, boleh back satu slide. Music is apa katanya? Diterima ya, acceptable. Ya, acceptable. Ya, jadi musik itu akan diterima, boleh dibalikin lagi, jika hati dikuduskan, dilembutkan, dan dikuduskan oleh usahanya. Jadi teman-teman, kalau kita pun nyanyi lagu Sion di gereja, tetapi hati kita adalah untuk kesombongan, Banyak untuk gitu pamer, segala Banyak macam, itu percuma juga. Kita bilang, oh saya lagu Sion kok nyanyinya ya, wah pakai piano aja. Tetapi main piano saya ingin menunjukkan bahwa saya jago main piano, dan saya bernyanyi ingin menunjukkan bahwa suara saya bagus, saya tahu teknik bernyanyi yang baik. Kalau misalnya saya kuartet, saya ingin menunjukkan kalau kuartet saya adalah kuartet yang sangat hebat. Percuma juga, walaupun saya menyanyikan It is well with my soul contohnya. Atau even worse, kita menganggap orang lain yang menyanyi selain kita adalah jelek. Kita ngejelekin aja. Itu sering terjadi. tuh. Di choir-choir ya, terutama ya. Hati-hati yang berkuliah di Universitas Advent. Ya, karena saya dengar ceritanya itu sangat sering terjadi. Enggak, itu teman kita semua soalnya cerita Karena gitu teman ya. saya semua yang cerita, itu hati-hati ya teman-teman ya. Kebetulan saya nggak di sekolah, nggak sekolah Advent, jadi saya kurang ini juga, kurang relate juga. Tapi teman-teman saya cerita, ternyata banyak kejadian. Ya, banyak orang menganggap, karena kan di Universitas Advent kan mau di UNAI, mau di UNCLUB, mau di SLA, EUP, segala macam. Choir adalah ini ya, choir itu budaya, ya seperti kan? jadi keren-kerenan di ini. Wah, berbahaya ternyata teman-teman. Jangan sampai lagunya mungkin lagu-lagu yang bagus gitu ya, tetapi ternyata motivasi hatinya apa? Sudah ingin menunjukkan kebolehan untuk bernyanyi. Itu juga berbahaya. Next. Hampir sedapat mungkin dekat dengan harmoni paduan suara surgawi. Berarti kita harus tahu paduan suara. Jadi katanya kalau bisa, jadi lagu apa sih Kak yang aman di worship? Easy, standarnya cuma satu, hampir sedekat mungkin dengan paduan suara surgawi. That's all. Jadi bukan harus lagu Sion, bukan juga. Bukan. Nggak ada yang bilang itu ya. Oh, musik di gereja harus Makanya lagu Sion. saya Bukan. kita waktu jadi pemimpin musik juga nggak yang ada ya di gereja-gereja besar di Jakarta. Tapi ada di gereja seperti itu ya. Nggak, lagu Sion nggak boleh nyanyi ke depan. Gitu ya, ada yang seperti itu. Kita nggak se-ekstrim itu. Kita nggak mau mengajarkan kita menjadi ekstremis juga ya. Intinya adalah prinsip, bukan lagu Sionnya, tapi prinsipnya seperti apa. Karena lagu Sion pun bukan orang Advent ya teman-teman ya yang ciptakan ya, by the way ya. Dan by the way tadi 2 lagu spesial di kebaktian Sekolah Sabda Khotbah itu semua nggak ada di lagu Sion, betul kan? Tapi apakah kita terberkati dengan lagu itu? Sangat terberkati ya. Nah sekarang kita akan melihat harmoni yang sedapat mungkin dekat dengan paduan surgawi. Nah kita mau lihat nih. God's music versus Satan's music, ya. Kalau Tuhan itu harus pusatnya ke Tuhan, kalau setan self-centered ya. Yang kita bahas ini tadi ya, yang kita pedoman penetua ya, semua kebaktian sejati harus berpusat kepada Dia. Tujuan utamanya bukan supaya enak, jadi nggak bisa. Kayaknya enak nih kalau kita main keroncong di sini. Kayaknya sih enak sih kalau kita main jazz di sini. Kayaknya sih enak, banyak banget kayaknya enak. Tapi kita lupa bahwa yang jadi objek kita untuk melayani Tuhan adalah Tuhan. Jadi pakai standar Tuhan, jangan pakai standar saya, jangan pakai standar pendeta. Kalau memang yang kita rasa enak itu sesuai dengan standar Tuhan, praise the Lord, lakukan. Do it, justru gitu kan? bagus ya. Kita belum bilang ya kalau misalnya kayak keroncong, jazz segala macam, oh itu nggak boleh di gereja. Back. Tapi kalau setan, penyembahannya itu apa? Berpusat itu lebih ke manusia, kebudayaan, kebutuhan pribadi. Saya sukanya ini, maka sering gak sih teman-teman gitu? Yang penting tuh nyanyi pakai hati. Saya sukanya nyanyi pakai rok mini, tapi saya pakai hati kok. Gak apa-apa dong. Tapi ternyata bisa nggak gitu teman-teman? Itu saya dulu. Ini yang saya khotbahin itu saya teman-teman. Saya dulu kalau pakai baju, pakai rok itu harus 1 jengkal di atas lutut. Karena saya pendek, mana mungkin saya pakai di bawah lutut. Dan kita udah hampir gitu putus gara-gara itu. Iya. Tapi karena saya takut putus ya udah saya biarin lah. pegang ngantuk. Tapi itu benar ya teman-teman ya. Saya kalau teman-teman lihat saya dulu parah banget gitu. Saya rebel banget gitu ya. Untung mantan pacar saya ini agak sabar ya. Tapi intinya seperti itu. Saya selalu ngomong, kenapa? Gua nggak mau, ya udah nggak usah. Ngapain? Nggak usah nyanyi. Udah cabut. Itu anak muda kan? Anak muda gitu nggak sih? Lo nggak suka gue, ya udah. Emang siapa yang butuh nyanyi di sini? Gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Oh ya kalau di Jakarta, kalau di Jakarta ya. Di sini enggak ya, mudah-mudahan ya. Ada. Ya next. Kalau Tuhan punya satu standar, marilah kita mengucap syukur ibadah kepada Allah menurut cara yang berkenan ke siapa? Ke siapa? Ke saya? Menurut departemen musik?
Bukan, menurut siapa? Menurut Tuhan. Berarti ada cara yang tidak berkenan kepada. Jadi gampang belajar Alkitab itu teman-teman ya. Kalau kita suruh beribadah menurut cara yang berkenan, berarti ada cara yang tidak berkenan. Berarti nggak semua cara akan berkenan kepada Allah. Tapi lihat apa yang dunia katakan. Ini juga buku yang saya baca juga di kuliah saya. Ini ya, Bapak Saragi ini ya, mudah-mudahan dia nggak kenal saya ya, karena saya menjadikan dia contoh. Tuhan tidak melihat cara kita menyembah, tapi yang penting hati kita. Benar atau benar? Salah, betul Ibu. Berarti Ibu nggak ngantuk. Salah. Karena kalau menurut hati kita, kata Alkitab, hati kita apa? Hati kita itu apa katanya? Jahat, nggak bisa menurut hati kita. Harus menurut cara yang berkenan kepada Allah. Alkitab katakan watch and pray. Setan bilang no need. You just need to dance and play. Nggak perlu, ngapain watch and pray. Tapi kan Kak Jordan, Daud kan nari. Selalu gitu ya? Iya, itu saya tulis tuh. Daud kan nari. Tapi lihat apa Ellen White katakan teman-teman. Tarian Daud itu berbeda dengan tarian yang kita anggap sekarang. Daud pada saat suka dia nggak gini-gini dia. Nggak gini-gini dia. Berbeda sekali. Tahu teman-teman ekspresi kesenangan ketika kita happy? Joyful. Joyful tahu? Waktu itu saya dapat telepon teman-teman. Halo dengan Mbak Jessica, iya. Kami dari LPPD Raja Ampat. Wah saya udah, iya Bapak. Gini kami butuh pianis, bisa nggak datang ke Raja Ampat? Bisa Pak. Biasanya sebelum itu saya selalu tanya, berapa budgetnya? Iya dong, fair dong. Kalau ini saya nggak tahu budgetnya berapa, saya langsung bilang, bisa Pak. Iya tapi per hari kami bisa bayarnya segini. Nggak apa-apa Pak. Iya tapi semua kami tunggu. Oke Pak, tanggal berapa? Tapi saya butuh kamu 11 hari. Perlu tanya ke orang tuanya? Nggak perlu Pak, saya bisa Pak. Raja Ampat ini Bung. Wow, siapa yang bisa ke Raja Ampat gratis kan dibayar lagi. Oke, tutup telepon, teman-teman tahu apa yang saya lakukan. Ini di kamar nih ada mama saya. Saya lompat, saya lempar semua itu guling dulu saya. Wow. Dan hampir 10 menit saya lakukan itu. Teriak-teriak, mama saya sampai, Eci kenapa? Panggilan saya Eci ya. Eci kenapa? Ih, dia sampai bilang ke papa saya, ih itu anak kamu kenapa? Anak kamu udah gila ya? Kenapa itu terima telepon dari siapa? Itu karena saya joyful. Tapi would I do that di sini, di gereja? No, itu hanya saya senang banget teman-teman hari saya bisa ke Raja Ampat. Berapa mahal kesana, mahalan kesana daripada saya ke Australia kan gitu. Dan itu adalah kesenangan saya dan itulah yang digambarkan sama Ellen White bahwa Daud itu senang ketika dia happy menang dari perang. Itu happy seperti itu tapi bukan di worship, dikatakan not amusement that have a tendency to weaken the love of sacred things is not to be sought by Christian. Itu berbeda, bukan seperti itu tendensinya gitu ya, bukan tarian seperti di clubbing gitu ya. Jadi kebetulan saya juga partner saya adalah orang Yahudi, ya. Jadi saya bekerja sebagai freelance dan partner saya itu partner utama saya adalah orang Yahudi. Jadi saya sudah hampir 2 tahun ini benar-benar mengurusi weddingnya mereka orang Yahudi, ya orang Yahudi asli, cuma orang Yahudi asli tapi mereka stay di US ya. Jadi saya sudah mengerti banget bagaimana cara mereka upacara-upacara wedding mereka. Bahkan saya sudah hafal banget ritualnya apa. Justru saya lebih mengerti ritual weddingnya Yahudi dibanding weddingnya Batak. Jadi karena saya sudah kalau saudara tanya adat Batak gimana urutannya saya nggak ngerti. Tapi kalau Yahudi saya ngerti, ya karena memang itu pekerjaan saya. Dan saya melihat akhirnya saya makin mengerti ini berarti tarian joyful yang karena mereka itu orang Yahudi itu memang senang mereka mengungkapkan apa perasaannya, kegembiraannya dengan lompat-lompat dengan tarian ya, tapi bukan seperti tarian koreografi seperti yang kita bayangkan yang ada mungkin banyak di gereja-gereja kita yang ada kita lihat di gereja-gereja gitu ya, tetapi tarian joyful itu berbeda. Dan itu bukan di acara ketika dan itu bukan mereka lakukan di acara ritual kudusnya mereka. No. Ya. Itu pada saat sudah selesai baru mereka menari joyful. Ya seperti kira-kira seperti yang tadi. Itu hanya sedikit gambaran saja. Jadi beda ya. Jadi kita bukan mengiyakan bahwa kita boleh menari-menari di gereja gitu ya. Next. Oke, ini ya dikatakan ya bahwa lagu itu sama dengan berdoa. Jadi pastikan lagu yang kita bawakan teman-teman itu adalah doa gitu ya. Makanya tadi ya suami saya bilang ya, kalau kita bilang berakhir di Januari berat bebanku, itu kita sedang mendoakan kita berat bebannya memang. Ya, tapi kalau kita bilang tadi apa contohnya? Hitung satu-satu berkatmu segala yang diberikan Tuhan, itu adalah doa kita juga. Oke?
next. Nah, di Tuhan, Allah itu suka apa katanya? Ketertiban. Allah itu adalah Allah yang tertib dan teratur. Apa peraturan Pathfinder dan Adventurer? Apa salah satu peraturan Adventurer? Berjalan perlahan di gereja. Tapi Master Guide-nya habis berjalan perlahan di gereja mengucapkan janji, setelah itu mari kita energizer yang tadi. Padahal berjalannya suruhnya perlahan. Tahu perlahan artinya? Perlahan. Tapi kita godak-gaduk di dalam perbaktiannya. Agak nggak masuk, nggak ini ya, nggak Kita match. nggak against kelas kemajuan ya, nanti dipikir-pikir. Kita Master Guide ya, kita kami Master Guide aktif berdua ya. Kami Master Guide aktif, baru aktif kemarin berdua. malah ketua SSD-nya, ketua Master Guide SSD-nya datang ke gereja kami. Enggak, tapi maksudnya biarlah kita menghidupkan firman yang kita janjikan itu. Kalau kita suruh anak-anak berjalan perlahan di gereja, maka berikanlah juga ibadah yang teratur, tapi juga solemn and joyful noise ya. Kita nggak bilang, wah kebaktian PA-nya jadinya letoy banget nih Kak, nggak ada apa-apa gitu ya. Bukan, no, ya, bukan. Joyful noise, boleh happy tapi tetap dengan keteraturan. Next, ini yang terakhir kayaknya. Terakhir. Ia dalam rumahnya yang kudus, hai seluruh bumi diamlah dan perlihatkanlah rasa hormat. Intinya lagu pujian, worship kita PA, biarlah kita selalu aware bahwa kita sudah mengundang Roh Kudus dan malaikat Tuhan ada di sini. Sehingga kita akan lebih berhati-hati ya untuk itu. Ingat ya teman-teman ya, malaikat ketemu Tuhan, dua sayap tutupin apa katanya? Muka. Dua sayap untuk terbang, dua sayap tutupin kaki, badan. Sehingga sebegitunya dia ketemu Tuhan. Tapi orang yang berdosa ini yang udah ditebus, ketemu Tuhan suka-suka. Suka-suka, nggak cuma di kebaktian, di renungan pagi masih ileran. Papa suruh lagi nyanyi tabur waktu pagi. Wah, kalau tabur waktu pagi masih mending. Waktu pagi. Setengah ayat berhenti, udah ketiduran lagi. Gitu ya. Tuhanku, ya. Ini nggak cuma masalah di gereja teman-teman, tapi apakah kita memperlihatkan sikap hormat kita kepada Tuhan di setiap aspek worship kita, ya? Tapi kalau setan bilang nggak apa-apa. Loud voice, loud noisy aja, that's okay gitu ya. Nah terakhir, the last one, kehikmatan, boleh kita baca sama-sama ya peraturan jemaat teman-teman. 2, 3, kehikmatan, kesederhanaan dan ketepatan waktu harus menjadi ciri seluruh acara ini juga. Tolong teman-teman yang suka nyanyi, apalagi yang di choir, saya nggak tahu ini relate apa enggak, tapi tolong kasih tahu juga kalau ada pekabarannya. Banyak sekali kami lihat orang tidak berbakti untuk latihan nyanyi. Berarti mereka tidak sama saja dengan datang menyanyi hanya untuk perform. Mereka nggak berbakti. Sepanjang kebaktian di luar. Latihan. Ya, begitu standby. Dari sana dipanggil. Baru masuk pada saat mari kita dengarkan lagu dari bla 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 bla, oh baru masuk. Tapi sepanjang kebaktian gak ada di dalam gereja. Nah, di PP nggak ada latihan ini nyanyi. Mau ngapain ini? Ya, jadi teman-teman, kita membahas musik gereja, jangan dianggap kita hanya mau menyinggung-nyinggung drum segala macam lagu-lagu karismatik. Masih banyak yang jauh lebih penting dari itu. Justru yang lebih penting itu adalah mungkin kita rasa kita melakukan yang aman di sini, tapi ternyata banyak kita kekurangan kita, saya dan teman-teman begitu ya. Jadi hati-hati buat para penyanyi ya. Kalau memang kita mau melayani menyanyi di gereja, pastikanlah persiapan itu dengan baik, sudah hadir di gereja tepat waktu ya. Jadi dan siap. Jangan keluar latihan berapa jam tiba-tiba baru mau masuk waktu dipanggil. Itu sangat tidak baik. Atau nggak usah latihan, memang datangnya pas nyanyinya jam khotbah, ya udah saya datang pas PP. Banyak yang kayak gitu kalau di Jakarta, saya nggak tahu kalau di sini. Tapi jangan sampai itu terjadi. Itu nggak ada bedanya sama artis. Artis itu datang memang sebelum dia datang aja, sebelumnya dia apa? Di ruang backstage. Dia ada ruangan, ya udah santai aja gitu ya. Tapi kita adalah umat-umat Tuhan yang datang berbakti. Bahwa Tuhanlah objek kita. Ya, slide paling terakhir boleh Kakak? Closing statementnya? Paling terakhir. Ya itu, sorry yang tadi. Ya, next. Jemaat adalah pelaku kebaktian, tapi jangan lupa next. Pengkhotbah juru bicara, tapi penonton kita siapa teman-teman? Gak main-main. Yang menonton kita dari surga adalah Allah dan seisi surga. Jadi bukan jemaat yang duduk di sini yang sebagai penonton, bukan. Jadi saya paling gak suka tuh kalau bilang, saya dulu waktu departemen musik, Kak siapin lagu yang bagus ya, soalnya ketua conference mau datang. Aduh saya gak suka sekali tuh dengar kata-kata itu. Karena kita bernyanyi bukan untuk ketua conference. Mohon maaf. Kita menghormati dia sebagai pemimpin, iya, tapi kita tidak melakukan worship untuk dia.
That's why lebih baik kita katakan mari kita menyanyikan lagu. Makanya nggak ada teman-teman nyanyi lagu spesial di Rabu malam sama pentingnya sama nyanyi lagu spesial waktu di khotbah. Jangan di Rabu malam atau di PA, ya mari kita nyanyikan lagu dari semua yang memakai batik. Bebas aja langsung baru pilih di depan sini. Di khotbah enggak, harus yang latihan. Harus 3 kali latihan. No, the same God, the same Holy Spirit, the same Jesus yang kita itu. Jadi ketika kita berbakti semuanya ditonton sama Allah, marilah kita melakukannya dengan sepenuh hati. Baik, jadi kita sampai di sini dulu ya untuk sesi ini ya. Ya nanti selanjutnya udah tinggal tanya jawab aja nanti. Mungkin sebenarnya masih ada satu bahan lagi tapi tadi kayaknya udah mulai kita rangkumkan. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang menyinggung nanti di next step mungkin nanti sekalian aja pada saat sesi tanya jawab. Kami bawakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, ya tadi saya langsung lock statement terakhirnya. Pada saat kita membawakan lagu pujian, yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar juga nggak ngerti. Nah, gitu kan. Nah ini, sebenarnya teman-teman ini jujur aja ya, sebenarnya materi yang kami bawakan itu sebenarnya baru 50%. Ya sebenarnya kita akan juga nanti, ada juga masih ada 2 pertemuan lagi harusnya ya. Ada 2 pertemuan lagi harusnya, dan itu sebenarnya mencakup ke sana juga. Tapi saya akan coba untuk menjawab dengan singkat. Itulah bahayanya, ya itulah bahayanya. Pada saat ya, pada saat audiens tidak mengerti lagu yang kita dengarkan, bukan itu menurut yang saya pahami yang bahaya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah kita yang bernyanyi, tapi kita tidak mengerti lagu apa yang kita nyanyikan. Itu seperti pengkhotbah tidak tahu apa yang mau dikhotbah, apa yang sedang dikhotbahkan. Ya. Kalau kita sudah mengerti apa yang kita nyanyikan, maka akan banyak sekali cara untuk membuat audiens kita untuk mengerti lagunya. Ya, banyak caranya. Teknisnya kita tahu. Kalau ada slide tinggal tampilkan terjemahannya. Kalau tidak ada slide, tinggal ceritakan khotbahkan di sedikit ya, singkat summary tentang lagu itu sebelum nyanyi. Itu gampang. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kita sebagai penyanyi, ya, tapi kita tidak mengerti, dan itu sering terjadi dan kita tidak sadar bahwa lagu yang kita bawakan sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Itu jauh berbeda lagi. Contohnya, tidak doktrin. Contohnya, I'll Fly Away. Sering banget tuh ya. Sering nggak sih kita nyanyi lagu itu? Apa kira-kira yang morning. When I die, hallelujah. Belum sampai situ, yang bahayanya. I'll fly away. Apakah when I die, I will fly away? Is it? Kita sedang-sedang, is it according to our doctrine? Iya kan? No. Kita kadang-kadang nggak sadar dengan hal-hal kecil seperti itu, tapi ternyata lagu itu tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Tetapi karena kita sebagai penyanyi, kita tidak, nah itulah isi materi kami sebenarnya. Jadi kita juga ingin mengajarkan kepada para pelayan-pelayan musik ya di gereja, sebelum kita bernyanyi, kulik dulu lagu itu. Ya kulik dulu lagu, jangan asal nyanyikan, kulik dulu, perhatikan liriknya. Ya, apakah liriknya sesuai? Aman. Contohnya lagi lagu Gather Vocal Band. Saya Gather Vocal Band lovers, die hard fans, kalau bisa dibilang. Tetapi ya truth is truth, saya harus katakan. Contohnya Mama saya. Bukan, itu lagu There's only one thing that I long for when itu kan dibilang kan intinya lagu itu adalah bahwa saya akan nanti ke sorga, tetapi keluarga saya sudah nunggu di sana. Itu isi lagunya gitu loh. Tetapi banyak kuartet-kuartet di enak Advent, banget soalnya dijadiin karena kuartet. lagunya enak banget. Bang. Ya kan, without my brother, without my mother, ya kan? Ya kan, karena apa? Kenapa without my mother? Karena mother and father saya sudah di sana. Itulah kira-kira summary lagunya. Ya, tiba-tiba ini kita kuartet-kuartet dari gereja, dari kampus, karena lagunya enak, kita nyanyikan aja padahal kita nggak sadar. Dan jangan sedih, ini baru terlaksana karena kita bikin materi ini gitu, kita baru sadar juga ada dan banyak. saya juga dulu nyanyikan itu di gereja kok. Jadi ini sebenarnya pelajaran buat kita juga, buat saya juga ya. Jadi pesan ya, encouragement untuk para pelayan musik terutama, baik dalam memainkan instrumen, baik yang memimpin lagu, baik yang menyanyikan lagu spesial, kulik dulu lagu itu. Pastikan kita mengerti apa itu lagunya itu. Pastikan liriknya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Pastikan dulu, ya kalau itu lagu dalam bahasa Batak, make sure kita tahu bahasa Bataknya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Batak, hubungi orang tua yang ngerti bahasa Batak, ini terjemahin dulu Mak. Ya, atau Pak. Jangan kita nyanyikan aja, apalagi dengan pede nyanyikan lagu dari bahasa Arab misalnya, Latin, atau lagu Latin.
gitu kan, tuh sabes kue, jobrelate. Ngerti nggak itu Mbak artinya apa? Saya nggak ngerti sih, jadi saya juga nggak tahu ya. Jatuhnya ngerti nggak? Jangan asal nyanyiin aja tuh sabes kue, nggak tahu itu isi lagunya Supaya apa. keren aja Pak. Supaya keren aja, wah gila Dilihat cewek. kayak Heritage Singers gitu kan. Ya saya juga dulu nyanyiin itu. Tapi baru sadar, oh ternyata pada saat saya mau menyanyikan, saya nggak ulik dulu lagunya ya. Karena ingat, lagu itu adalah doa. Hati-hati kita menyampaikan doa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga hati-hati buat kita ya. Dan teman-teman, kenapa kami seperti ini? Karena pada masa kami memang tidak ada yang kasih tahu. Jarang banget ada orang memberikan seperti ini gitu. That's why kita senang banget kalau diundang untuk bicara kepada anak muda. Karena ini beban. Karena kami mendapatkannya ketika kami belajar, kami merasa ini adalah terang gitu. Yang mana orang lain tuh bukan yang nggak melakukan itu karena sengaja, bukan ya kan? Siapa sih kita yang melakukan sengaja nyanyiin kayak gitu? Tapi emang karena belum pernah ada yang kasih tahu aja. Oh ternyata lirik sepenting itu ya kita bahas ya. Gitu. Jadi pertanyaan yang tadi saya tambahkan gitu. Jadi memang baiknya musik itu bahasa general, betul. Ketika kita tidak mengerti, saya setengah Batak ya, setengah Batak, tapi mama saya juga cuma lahir doang di Siantar, tapi juga dia udah besar di Jakarta, dia juga nggak bisa bahasa Batak gitu ya. Jadi saya bingung juga gitu, suami saya Batak tapi juga dia nggak bisa bahasa Batak gitu ya. Tapi ketika saya menyanyikan ketika ada orang menyanyikan bahasa Batak, saya bisa tersentuh kok gitu. Tapi bukankah lebih baik ketika kita bisa menyanyikan yang orang lain mengerti, apalagi kalau konsepnya adalah di daerah-daerah ya. Ketika memang kita cabang sekolah Sabat, yang dimana orang-orangnya mungkin pendidikannya belum mencapai yang bisa bahasa Inggris. Ada baiknya kita menyanyikan saja lagu bahasa Indonesia atau diterjemahkan, banyak ya lagu-lagu bahasa Inggris diterjemahkan gitu. Jadi bukan adu keren, itu intinya, bukan adu keren, bukan adu cakep, bukan adu teknik. Jangan pernah nyanyi ya, tapi ini nggak relate di sini ya. Mungkin tuh kalau kita ngomong di kampus-kampus ya, jangan adu teknik. Oh ini lagu ini tuh jauh lebih keren nih. Tapi yang jadi masalah, ketika mereka pulang ke jemaat masing-masing, roh ini tuh dibawa. Itu yang jadi masalah. Di kampus mereka lakukan itu, mungkin di sini nggak masalah. Tapi ketika mereka balik sini, mereka akan membawa roh itu ke sini. Sehingga roh kompetisi dengan gereja lain ketika PAG wilayah, kerenan lagu kita ya. Nah itu yang kita mau hindari, jangan sampai anak muda seperti itu. Jangan ada satu titik pun pada saat kita membawakan lagu pujian kita merasa, oh choir gue lebih bagus nih dibanding. Atau, gitu kok dia pakai lagu kita sih? Itu kan kita nyanyiin duluan. Itu juga, itu aneh sekali, betul. Itu advent banget itu kan, gitu itu ya. kan, itu kan lagu choir kita, masa choir mereka menyanyikan. Atau misalnya saya minta, lagu choirmu bagus, mau dong saya mau nyanyi di gereja saya. Nggak boleh, ini kan lagu choir saya. Wow. Padahal lagunya Mary McDonald gitu ya. Padahal yang aransemen juga bukan dia gitu. Kecuali ya. saya aransemen lagu, kalian minta ke saya ya wajar. Tapi kalau ini ya ternyata dia beli juga gitu di Jadi hati-hati teman-teman anak muda ya, hati-hati sekarang. Jadi maksud saya ya. musik ini, ingat teman-teman, Lucifer itu pemimpin apa? Pemimpin musik. Hati-hati, jadi dia yang pemimpin sangat tahu musik. caranya nge-slip. Oh iya nih melodinya udah bagus, ritmenya udah bagus, harmoninya udah bagus, motifnya kita geser. Oh motifnya bagus, ya tapi nggak usah latihan. Motifnya bagus, saya suka melayani, tapi asal-asal aja udah maju semua yang pakai kacamata sekarang lagu pujian. Atau yang kalah nyanyi ya, sering nggak gitu ya? Lagu Lagi main pujian games. dijadikan apa? Hukuman. Lagu pujian ke Tuhan. Itu sama aja bilang apa? Nih hukuman buat lo adalah lo nyanyi ya. Jadinya yang menang jadinya kasihan deh lo nyanyi. Malah kan nyanyi harus memuji Tuhan ya. Iya. Gitu. Jadi ya itulah praktik-praktik yang kelihatan sepele. Tapi sebenarnya coba kalau kita setelah kita belajar ternyata it does matters gitu kan. It does matters ya. Oke, next question. Silakan, Bapak. Ya, jadi nah ini jadinya kembali lagi ya, jadinya do and don'ts lagi ya. Apakah ini praktikalnya Pak, ya, praktikal. Jadi ya. ingat kembali kepada prinsipnya. Ya, ingat kembali kepada prinsipnya. Apakah sign language boleh atau apa segala macam. Intinya adalah tadi prinsip yang tadi itu. Selama itu tidak membuat kegaduhan, selama itu masih menjaga kehikmatan dari perbaktian itu, selama itu mendukung penyampaian dari liriknya. Karena kita tidak tahu siapa, atau mungkin ada orang disabilitas, mohon maaf yang tidak bisa mendengar ya seperti itu dan itu dibutuhkan, why not? Itu digunakan supaya kita prepare ketika kita mau melayani. Maksudnya supaya kita udah tahu nih ada beberapa lagu kita kuasai sehingga ketika ada orang yang tuli, teman-teman tuli, mereka bisa mengerti ketika that's okay. Tapi ini motifnya.
Gunanya untuk apa? Jangan juga kita dengan lagu sign language, tapi supaya apa? Menunjukkan saya master guide, ahli dalam sign language. Ya, lihat saya. Jadi gitu kan? holistik teman-teman ya, holistik kesatuan. Semuanya harus ada di sana. Kesatuan, karena Tuhan itu melihat bukan cuma motif, Tuhan juga bukan cuma melihat produknya, enggak. Tuhan lihat semuanya. Ya, tapi kalau memang teman-teman bisa melakukan sign emang language. Buat belajar ya, kayak kita belajar yuk supaya emang nanti kita bisa pelayanan. Dan untuk membuat lagu itu semakin baik, why not, itu saya sangat Acuannya salut sekali. Karena teman-teman intinya yang tahu berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan juga bukan kami berdua. Iya. Itu Tuhan. That's why kita nggak boleh judging. Makanya teman-teman mau teman-teman misal pun tadi misalnya Energizer, kami pun nggak yang judging gimana. Maksudnya kayak di gereja kami gitu ya, misalnya lagi ada tamu datang PA terus tiba-tiba ada jasa, nggak yang kami suruh, hey stop turun, tidak ada itu di gereja kami, nggak gitu juga. We cannot judging. Tapi kita belajar yang benarnya seperti apa. Jadi teman-teman sudah dapat pekabaran ini, harapan kami, teman-teman doakan. Kalau belum bisa diterima terangnya, that's okay. Karena Alkitab bilang apa? Ujilah segala sesuatu, teman-teman uji dulu aja, apa benar nggak yang dikatakan. Kalau dirasa nggak benar, that's okay. Jadi gitu. jangan kedepannya apapun nanti yang dilakukan di gereja ini, oh ya soalnya kata Bang Jordan. Kata Jordan dan Jessica, no, aduh, itu sangat berdosa sekali ya. Kalau memang mau memutuskan apakah boleh atau tidak, biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Jadi memang kami mengajak anak-anak muda untuk selidiki lagi, belajar lagi. Siapa tahu kami salah, ya kan? Kami masih manusia, siapa tahu kami salah gitu. Tapi kembali lagi ke sign language tadi. Kalau memang bisa dilakukan, do it. Tapi dengan motif untuk pelayanan ya, bukan untuk keren-kerenan ya. Dan bukan untuk substitut, kalau menurut saya, bukan untuk substitut Energizer. Berarti kita masih ketergantungan. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi bukannya supaya kita bisa melayani, tapi emang kayak enggak, tapi kita emang butuh gerak-gerakan aja gitu ya. Jadi motifnya juga kita harus lihat, karena by the way, Sabat lalu gereja saya penamatan dan opening kelas buat kelas kemajuan 2024 itu ditutup dengan semuanya, mau Master Guide, Pathfinder dengan Master Guide, kita sama-sama maju lagu Pass It On, bukan Pass It On Avenue Sing ya, ada Pass It On. Bagus banget, ya, kata-katanya bagus dan itu dengan sign language. Dan saya akui itu memang susah banget. Ya, jadi dituntut nih, ini jarang-jarang nih anak Pathfinder nuntut ke Master Guide ya, kakak harus bisa ya gitu kan. Saya nyerah. Jadi akhirnya saya main organ aja ya. Karena itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Tapi kalau memang bisa dilakukan untuk motif pelayanan, untuk membuat orang lebih mengerti lagi tentang lagu itu, why not? Silakan lakukan gitu kan. Selama tidak membuat kegaduhan. Ya. Oke. Itu kira-kira yang bisa kami jawab. Kalau belum puas, ya. Ya, terima aja dulu ya. Salah ya. Ntar kita diskusi lagi gitu bisa ya. Jadi gini ya. Nah kembali lagi, jadi bagaimana dengan anak-anak? Ya sekali lagi kita mau sampaikan ya teman-teman anak muda terutama yang menjadi senior-senior untuk anak-anak kita juga. Ingat bahwa perbaktian itu adalah holistik. Holistik itu maksudnya apa? Dari A sampai Z. Ya, bukan hanya musik doang, bukan hanya firman doang, bukan hanya instrumen doang, bukan hanya nyanyian doang. Ya, jadi semuanya itu adalah holistik. Ya, jadi bagaimana dong caranya supaya anak-anak ini bisa semangat dalam menjalani perbaktian, apalagi perbaktian PA. Sekarang coba kita lihat, kita nggak usah ngomongin Energizer dulu. Kita mengharapkan mereka semangat, ya. Sementara ini mohon maaf sekali. Tadi mungkin teman-teman nggak perhatikan, tapi saya sangat memperhatikan bagaimana sikap kita pada saat bernyanyi di lagu buka, ya. Bahkan saya perhatikan dari tadi sekolah sahabat. Bawaan kita kalau di gereja, ya. Tadi lagu kita apa lagu buka? Coba ayo lagu buka apa? I shall see the king. Iya kan? Coba kata-katanya apa? Ada yang hafal? In his glory, I shall see the king. Tapi mohon maaf banget. Tadi saya lihat gimana cara nyanyinya. In his glory, I shall see the king. And forever, at his precious ring. Diem, main handphone. I shall see the king someday. Nah, apa maksud saya memberitahu ini teman-teman? Kalau kita mau, apalagi ini kebaktian PA ya, yang dimana core-nya adalah anak-anak muda, kalau kita memang mau membuat kebaktian PA itu adalah semangat, ya tunjukkan kalau kita memang semangat dalam perbaktian. Bagaimana mungkin kita nyanyikan lagu I shall see the king in his glory, I shall see the king, tapi kita nyanyikan dengan apa? I shall see the king. Kita expect anak-anak pun akan melihat kan, anak pun akan melihat kakak-kakaknya seperti apa. Ya, memang tidak ada semangat. Ya, tidak ada semangat dalam perbaktian itu. Karena apa? Karena kita
pun sikap kita dalam perbaktian, kita tidak menunjukkan adanya semangat. Ini kisah nyata yang boleh saya saksikan dari pengalaman saya pribadi. Saya di Jatiwangi sama seperti itu kasusnya dulu. Ya, akhirnya kita lakukan apa? Dengan full energizer segala macam bla bla bla. Tapi ternyata saya coba pada saat saya sudah agak senior, saya sudah lulus kuliah, sudah pulang dari Jogja. Saya juga sudah banyak belajar tentang hal ini. Saya discuss lah dengan pemimpin PA gitu. Coba kita ganti dulu metode kita ya. Kita pastikan dulu kita anak muda ini semangat di gereja. Walaupun nyanyi lagu buka, lagu tutup, kita harus semangat semua. Kita tunjukkan bahwa kita ini memang semangat gitu memuji Tuhan. Gak lemas-lemas, gak main-main handphone, gak ngobrol-ngobrol. Jadi benar-benar semangat dalam memuji Tuhan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, adik-adik kami pun akhirnya terbawa. Ya, yang tadinya mereka kalau lagu buka cuma duduk-duduk doang sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya sekarang di gereja kami, ya puji Tuhan ya dengan kasih karunia Tuhan, kalau lagu buka mereka berdiri dan mereka menyanyi lebih kencang lagi daripada abang-abangnya. Karena mereka sudah merasakan semakin semangat. Nah itu contoh dari musiknya. Kemudian acara pun kami bikin, kami nggak mau istilahnya kami nggak mau egois gitu, staff PA dulu, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya acara itu tidak eksklusif kepada hanya orang anak muda senior saja. Ya, kita libatkan juga adik-adik, berpikir keras memang. Wah, luar biasa kita berpikir kerasnya. Gimana supaya semuanya bisa dapat. Dan puji Tuhan, mereka pun semangat. Gitu loh. Kalaupun kita akan gunakan energizer, ya, ini saya nggak bilang di gereja saya free of energizer seperti itu. Enggak, tetap kita ada energizer juga di sana. Nah, tapi sekali lagi tadi, kita gunakan energizer yang memang mengajarkan mereka untuk memahami lagu itu melalui gerakannya. Bukan kita ajarkan untuk membuat kegaduhan. Ya. Kemudian ditanya contohnya apa kalau gitu? Nah ini udah contoh nih. Ya, udah contoh. Kira-kira apa? Tapi sebelum contoh, jadi intinya berbahaya sekali ketika acara PA itu sudah bergantung dengan energizer. It means we don't feed our kids properly. Teman-teman, domba kalau dikasih dedek, tahu dedek gak teman-teman? Dedek, gak akan kenyang. Tapi kalau teman-teman kasih mereka rumput segar, apa yang akan mereka lakukan? Kenyang, diam. Nah teman-teman ini saya mau kasih kesaksian ya. Tadi suami saya udah bilang, itu pertama kali itu ya kan Queen of Energizer-nya saya ya. Jadi tentunya gereja saya yang sangat lihai dalam energizer. Ketika saya ketua PA, saya yang Queen of Energizer, saya yang stop acara Energizer. Bayangkan saudara-saudara, saya yang Queen of Energizer, saya kepilih ketua PA, saya yang stop acara Energizer. Betapa majelis jemaat itu bertanya-tanya, ini keanginan roh apa ini si Jessica ini? Tapi teman-teman ini yang saya mau saksikan. Ternyata kita bisa tidak bergantung dengan Energizer. Seperti yang tadi Joran bilang ya, kalaupun memang ada, misalnya anak-anak ingin menampilkan karena mereka sudah berlatih di kelas, that's okay, totally okay. Mereka mengajarkan ke kita orang besar. Tapi kita tidak bergantung kepada energizer. Maksudnya acara ini nggak seru kalau nggak ada energizer, itu bahaya banget loh teman-teman. Dan acara pada waktu itu kami kemas ya, waktu di Malakajaya dan akhirnya kita bisa bawakan juga misalnya di Jatiwangi. Teman-teman tahu acaranya tuh di Jatiwangi dan di Malaka waktu saya nggak tahu kalau sekarang saya udah tinggalkan. Cuman satu acara. Benar-benar cuma satu, langsung acara inti. Jadi habis lagu spesial, langsung acara inti. Tapi sampai tutup sahabat kami bisa lewat-lewat. Saudara-saudara. Dan acaranya apa? Diskusi. Bayangkan saudara, diskusi. Saudara-saudara boleh main ke Jatiwangi. Saudara nggak tahu ya saya kalau Malaka ya, tapi terakhir saya tinggal seperti itu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi saudara boleh main ke Jatiwangi. Acara kami cuma satu, diskusi. Tapi saudara tahu, anak saya tadi yang dia yang lagi sakit itu, dari seumur dia paling marah kalau kami pulang. Misalnya gitu, dia rumah kami kebetulan jauh sekali dan waktu itu ada acara apa gitu, memang acara keluarga, memang kami harus melawat atau apa gitu. Wah dia nangis saudara-saudara, saya mau ikut acara PA. Akhirnya kami mengalah, akhirnya kami melawatnya nanti habis tutup sahabat. Bayangkan, anak seumur dia, umur 3 tahun pada saat itu dia tetap mau ikut acara PA. Tetap have fun teman-teman, acara seminarnya nggak yang ini ya, tetap have fun, ternyata bisa. Gitu, jadi memang perlu kreativitas dari kakak-kakaknya memang. Itu jawabannya. Gak menghilangkan sama sekali, that's okay. Kita udah fix ya, teman-teman jangan salah kaprah ya. Kita nggak bilang sama sekali nggak boleh ya, tapi pilihlah yang benar. Tapi pun begitu, teman-teman mau PA-nya aktif, teman-teman mau anak mudanya banyak, teman-teman mau di gereja kami majelis itu yang didesak, nggak boleh majelis lama-lama.
Cepetan selesai, kami mau PA. Bisa anak muda ngomong kayak gitu teman-teman. Kami mau PA, nggak boleh ada acara lain, kami mau PA. Di gereja lain, ya udahlah kalau nggak ada PA bagus lah kami bisa pulang kan gitu. Mudah-mudahan di sini nggak gitu. Tapi apa yang kami buat? Buatlah acaranya menarik. Have fun, tapi tetap teratur dan hikmat. Dan maka anak-anak itu ketika dikasih rumput yang segar teman-teman, ternyata nggak ngebosenin. Percaya deh, percaya. Karena yang buat anak-anak happy itu siapa? Roh Kudus, bukan kita. Roh Kudus yang bikin anak-anak itu happy ya. Jadi semoga bisa menjawab ya. Contohnya. Ya, jadi sekali lagi ya, summary lagi supaya jangan salah kaprah ini. Pokoknya silakan energizer. Ya silakan energizer, tapi pilihlah energizer yang sesuai dengan prinsip. Kan begitu kan? Satu lagi, jangan bergantung dengan energizer untuk membangkitkan semangat. Kiranya perbaktian itu memang sudah perbaktian yang semangat. Kalaupun ada energizer, yaitu hanya sebagai pelengkap, ya bukan sebagai kita ketergantungan, ketergantungan dengan energizer. Oke, contohnya. Saya tadi contoh satu, With Christ itu bagus sekali loh. Ya, With Christ mungkin. Ya bisa belajar lagu-lagu lain ya. Lagu-lagu lain juga segini loh. Staff PA juga boleh loh, membuat gerakan sendiri loh. Kami kerjaan kami di rumah, ketika worship teman-teman susah banget untuk menciptakan worship yang happy loh. Joyful di rumah karena anak kami dua itu masih kecil banget ya. Jadi gimana lah kita mengajarkan anak kami dua itu untuk worship, untuk fun dalam worship. Lagunya kan tabur waktu pagi, ya kan. Akhirnya kita buat gerakannya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Mereka belum tahu berkas apa mereka gitu kan ya. Mereka nggak tahu. Akhirnya kita ciptakan gerakannya, ya. Dan itu membuat mereka senang untuk worship pagi. Jadi anak saya Habel yang lebih kecil itu, kalau kami masih ngantuk-ngantuk, dia udah bangun, dia langsung gini-gini. Papa. Iya, artinya apa? Ayo kita worship. Bawa berkasnya. Gitu. Jadi bukan haram itu gerakan segala macam, banyak. Kalaupun kita bingung apa ya kira-kira, ciptakan sendiri gerakannya. It's fine, nggak masalah. Gitu kan, justru malah itu akan melatih kreativitas anak muda ya, apalagi untuk memperhatikan adik-adiknya gitu. Oke. Nah, pertanyaan Ibu ini sebenarnya satu sesi sendiri ya. Betul Ibu. Satu sesi. Benar, boleh dibuka yang apa itu ya? Praise unto thy name ya? Iya, yang nomor 4. Ini singkat aja ya. Kita langsung mainnya singkat aja Bu ya. Singkat aja, sangat singkat sekali. Jadi kami juga bingung ketika ada petinggi Advent gitu ya. Maksudnya petinggi itu maksudnya ya sejajaran pendeta lah ya. Mohon maaf sekali, tapi pernah kita dengar statement musik Advent itu nggak ada standarnya. Wah, kami kaget sekali, gitu ya. Musik Advent itu nggak ada standarnya, bisa beragam sekali. Tapi yang jadi masalah ini nggak ada standarnya ini. Masa Allah kita nggak punya standar sih? Pakaian aja ada standar, kesehatan aja makanan kita dikasih standar nggak? Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh? Masa bisa Tuhan kita seteratur itu di musik nggak ada? Padahal itu bagian worship, gitu ya? Pasti ada dong petunjuk. Memang sih saya dibilang tadi emang ada nggak boleh ngerokok, nggak ada kan? Cuma kan kita tahu prinsipnya seperti apa kan. Next, oke, kita langsung aja deh. Kak, oke, ini adalah satu nih ya, ini satu slide sendiri. Tapi kita akan kasih, next terus aja Kak, next terus. Sampai di bagian 6, slide ke-6. Mama itu langsung aja 92 aja. Oke, ini ya teman-teman make sure dulu ya, bahwa alat musik itu boleh di gereja. Oke? Kita lihat prinsipnya, Mazmur 147 ayat 7. Sing unto the Lord with thanksgiving, sing. Kita boleh bernyanyi. Yang kedua, sing praise upon the harp unto our God. Harp itu adalah alat musik. Jadi jangan mengharamkan alat musik, tapi alat musik apa yang boleh. Oke, kita boleh langsung ke slide 17 di Mazmur 92, Kak. Ini sebenarnya kita sudah lengkap ya, tapi ya banyak banget ya, tapi ini nggak apa-apa lah. Teman-teman pikir apakah Tuhan tidak punya standar untuk musik kebaktian? Salah besar. Salah besar. Teman-teman boleh baca Mazmur 92, apa judul perikotnya? A psalm or song for the Sabbath day. Tuhan gak mungkin gak kasih kita blueprint, it's impossible. Nah, dikatakan di ayat 1, upon an instrument of 10 strings, jadi ada alat musik di Israel waktu itu namanya 10 strings. And upon the psaltery, psaltery ini apa? Mazmur, lirik, lagu. Upon the harp with a solemn sound. Nah, kita mau bahas prinsipnya. Teman-teman, saya mau kasih dulu
teori dasar musik. Menurut jenis fungsinya, alat musik itu terbagi dari beberapa jenis alat musik. Contoh satu, alat musik melodi. Alat musik melodi ini adalah alat musik yang hanya bisa menciptakan satu suara. Contohnya, biola yang tadi dimainin satu suara kan? Dia cuma satu suara. Contohnya lagi, flute. Contohnya lagi, apa? Klarinet, trompet. Mengerti maksudnya? Alat musik melodi yang hanya satu suara. Lalu ada alat musik harmoni. Alat musik harmoni itu adalah alat musik yang lebih dari satu suara dia bisa mainkan. Dia bisa berdiri sendiri. Contoh, biola tadi nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diiringin sama piano. Tapi ada alat musik harmoni yang dia bisa menciptakan banyak suara sehingga bisa berdiri sendiri. Contohnya, piano. Contohnya lagi, gitar. Contohnya lagi, apa? Harpa. Harpa. Banyak, mengerti ya? Lalu ada alat musik ritme. Alat musik ritme ini yang tidak menghasilkan melodi, tidak menghasilkan harmoni, tapi hanya ketukan. Ada drum, ada apa lagi? Apa? Kahun, yaitu sejenisnya. Apa lagi? Rebana. Bass. Bass ada nadanya kan, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Dia alat musik apa kalau bass? Melodi, ya. Apalagi yang ritme? Triangle. Tududududud, tring. Gitu doang kan? Nggak ada suaranya, nggak ada melodinya. Apalagi? Tamborin, simbal. Tamborin tahu? Kecrekan. Orang awam bilangnya kecrekan ya. Apa? Simbal yang gimana? Zoom gitu ya. Nah, ternyata prinsipnya di Mazmur 92 yang boleh di hari Sabat yang boleh adalah instrumen of 10 strings ini berarti dia ada 10. Kalau gitar kan berapa? 6 senar. Ini ada 10 senar. Berarti ini alat musik apa? Apa? Harmoni dan melodi. Gitar tuh ada gitar melodi kan? Ada yang mainin melodinya treng teng 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 teng. Bisa ya? Dan harpa. Harpa itu alat musik apa? Harpa? Harmoni. Tapi ada garis merahnya. Alat musik melodi dan harmoni ini tetap harus dengan standar with a solemn sound. Nah, yang boleh adalah alat musik melodi dan harmoni. Alat musik ritme kok nggak ada? Karena kalau saudara-saudara belajar teori musik dasar, bahwa ritme itu sudah include di melodi. Teman-teman itu bukan, Katolik. Katolik itu lebih banyak resitatif. Misalnya, haleluya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Rata terus. Itu namanya resitatif. Kita bernyanyi seperti berbicara, itu resitatif. Tapi kalau kita enggak, di tempat yang panjang, lebih cepat, tinggi, panjang. Ada panjang dan pendeknya nada, itulah ritme. Makanya ritmenya itu gini. Ini ketukannya kan? Aku rindu mau berdiri, itulah ritme. Sehingga ritme itu sudah masuk di melodi. You don't need again, dibilang di sini. Nah, ini alat musik apa itu? Melodi. Melodi ya. Oke, next. Terima kasih loh teloletnya loh Pak. Next. Kalau 12 jadi harmoni itu berarti. Next. Oke, next ini tadi kita udah bahas. Nah, kita mau lihat lagi. Kak Eci itu cocok logi doang. Cocok logi. Kalau musik di ibadah itu. Sebelum ke sini berarti tadi sudah jelas ya. Mazmur 92 itu judulnya sudah sangat jelas. Musik untuk apa? Untuk hari Sabat. Ya, apa prinsipnya? Di sana ada alat musik, melodi dan alat musik. Saya nggak bilang harmoni. Alat musik ritme itu sama sekali tidak boleh. Tapi peranannya itu sangat minim, dia tidak menjadi sesuatu yang terdengar jelas. Contoh, waktu kami nikah, kami memakai yang namanya timpani. Saudara-saudara tahu nggak timpani? Dia itu biasanya di ujung-ujung lagu. Tadadadam, 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 tem 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 tem, cuma di situnya doang. Untuk memberikan efek megah. Itu alat musik ritme, bukan berarti nggak boleh di gereja, tapi dia hanya ditaruh di belakang-belakang doang. Sama di Alkitab juga ada ceracap yang berdenting. Tadadadadadadam, tering
Gitu doang, bukan tring ting 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 ting. Waduh, gitu ya. Oke, sebelum suami saya nanti akan menambahkan, kita akan lihat apakah ini cocok logi doang, itu musik hari Sabat. Tapi kita lihat teman-teman ya, prinsipnya sekali lagi. Teman-teman, di surga apa alat musik kita? Harpa, ya, lambang lagu yang kecapi kan? Katanya kita akan, ku akan bermain kecapi emas di rumah Bapa. Oke, apa lagi? Yang dibawa sama malaikat apa nanti? Nafiri, angkat nafiri. Nafiri itu sangkakala, trompet, alat musik apa itu? Iya, tiup, betul sih, nggak salah sih, bener sih. Tapi jenis alat musik apa maksudnya? Melodi, harpa tadi? Harmoni. Ada alat musik ritme nanti di surga? Nanti ritmenya dari nafirnya. Tet, saya yakin banget, aduh itu megah banget. Tet tada 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 tada. Ritmenya pasti akan diambil sama si melodi, ya. Kayaknya nggak ada gitu di penglihatan Ellen White ada yang bawa tamborin gitu atau bawa ini, nggak ada ya kayaknya ya. Dan di Alkitab nggak ditulis ya, by the way ini dari Alkitab. Apalagi drum set ya. Apalagi drum set ya, tuh tak tak tak, angkat, nafiri, nggak ada ya. Ya, next. Jadi next, back lagi, ya ini ya, dibilang ya, nanti akan dijelasin. Maksud saya apa, teman-teman? Allah itu tidak bisa berubah. Allah itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan tulisan firman Allah itu tidak bisa kontra, itu nggak bisa. Ngerti nggak teman-teman? Nggak mungkin Allah bilang di penutupan akhir dari penutupan akhir pintu kasih yang tertutup akan ada drum set, tapi Tuhan akan pakai drum set itu tuh nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Sehingga teman-teman, bukannya saya bilang tidak boleh ada alat musik ritme, tapi kalau sudah di-mention sama Tuhan, udah nggak usah ditanya lagi kenapa. Ngerti nggak teman-teman? Maksudnya saya. Kalau Ranubuat udah bilang the mention, jangan minum teh dan kopi. Oh, why me Lord? Kan gitu kita nyanyi, langsung nyanyi. Why me Lord? Kenapa saya yang dilarang? Gitu ya. Kopi kenangan diskon lagi kan? Kopi kenangan diskon lagi Kopi kan? kenangan ya sekarang ya. Jadi teman-teman, kalau sudah dibilang, kalau sudah sampai di-mention berarti itu sangat penting. Gitu, belajarlah kita seperti Abraham. Gak usah tanya kenapa, udah jalan aja. Percaya aja sama Tuhan bahwa itu adalah yang terbaik. Dan ini kita akan bahas yang 2 Kronikal, silakan Pak Jordan. Oke, jadi itu tadi udah jelas ya Mazmur 92, ini hanya sebagai tambahan aja Bu, ya hanya sebagai tambahan saja. Nggak ada di slide, jadi saya bacain aja, 2 Tawarik 29 ayat yang ke-27, ayat yang ke-25, di mana pada saat itu adalah kisah Hizkia, Raja Hizkia ingin menguduskan rumah Tuhan. Sekali lagi di mana? Rumah Tuhan, Bait konteksnya Allah. ya, bait Allah. Ya, ini saya bacain aja ayat 25, 2 Tawarik 29 ayat 25. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Apa ini Bu? Ceracap? Ceracap adalah alat musik ritme tapi hanya digunakan di akhir-akhir lagu. Itulah sela-sela itu kalau di Mazmur. Ya, sela itu adalah bunyi treng selesai. Ya, itu ya, ceracap, gambus, dan kecapi. Itu alat musik harmoni semua ya. Ya, gambus dan kecapi ya. Gambus bisa main melodi. Nah ini, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja dan Nabi Nathan, ini Hizkia loh. Ya, Hizkia dekat Daud kan sudah sangat jauh kan, tetapi Hizkia melakukan apa yang diperintahkan oleh Daud, ya. Daud dan Gad, pelihat raja, dan juga Nabi Nathan. Nabi Nathan yang ada di zaman Daud, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Apa yang ingin saya sampaikan? Dari Tuhanlah perintah itu bahwa ada konsep tentang musik. Tuhan itu berbicara, Tuhan itu memberikan petunjuk tentang musik yang bisa dipakai. Kira-kira musik seperti apa yang dipakai dalam konteks ibadah tentunya. Dan spesifik ya. Dan spesifik. Tuhan itu Ya. spesifik Ibu. Tapi bukan dalam konteks kalau kita nggak lihat prinsip teman-teman anak muda, kita akan langsung bilang ya udah kita akan main ceracap di sini, kita akan main gambus dan kita akan main kecapi. Tapi bukan itu, prinsipnya adalah itu alat musik apa, maka kita bisa, makanya gini ibu-ibu, kenapa piano boleh? Karena pada prinsipnya dia cocok. Kenapa kakak pakai baju ini? Ini kan bukan orang Advent yang pakai, yang buat. Orang Advent ya? Jahit, bukan kan? Bukan jahit dong. Bukan orang Advent. Kenapa kakak pakai? Karena tidak menyalahi
prinsip berpakaian orang Advent kan gitu. Saya juga ini bukan orang Advent yang pakai. Sama, musik itu nggak harus plek sama. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi, apa alat musik? Kan sekarang udah itu, Ibu selama alat musik itu sesuai dengan Alkitab katakan adalah alat musik harmoni dan melodi, that's okay, pakai. Tapi tadi lagi balik, semuanya harus teratur, biarlah latihan Dan yang soul and bagus. sound. Jangan juga kita main piano, ya, one day at a time, tapi jazznya luar biasa, udah kemana-mana itu jari. Nggak gitu juga, itu nggak solemn. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi alat musik apa Ibu? Piano aja boleh, mau pakai ensemble boleh, sangat boleh, tergantung. Dan Tuhan tidak melihat seberapa kompleks kita menyediakan musik itu. Tuhan meminta kehikmatan dan kesederhanaan. Kalau kita bisa bikin ensemble, that's good. Pasti jemaat akan merasa terangkat. Tapi kalaupun tidak ada bukan berarti oh kita udah ketinggalan zaman banget ya, atau kita ortodoks banget gitu ya. Tapi intinya teman-teman, inilah alat musik yang memang Tuhan sudah mention di Alkitab dan juga di Roh Nubuat tentang apa prinsipnya ya. Jadi jangan lagi larang orang ya, emang saksofon boleh, itu kan dimainin di klub gitu ya. Ya piano juga dimainin di klub. Ya jazz that's why juga. makanya kan angklung boleh apa enggak, tinggal lihat prinsipnya aja ya. Nah, Tinggal jadi lihat tapi kami juga mengajak teman-teman anak muda, mungkin setelah tahu tentang ini terus kita bawaannya kan biasanya umat-umat Tuhan ini suka judgmental. Ya. Nunjuk. Wah, gereja ini nggak benar, gereja itu nggak benar. Mereka yang berbakti di gereja-gereja ini bukan orang yang berbakti dengan benar. Gereja ini. Jadi bukan itu tugas kita, teman-teman. Ya, bukan itu tugas kita. Kita bukan hakim di dunia ini. Tugas kita adalah mencari, mempelajari apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan Jordan dan Jessica. Ya, kalau itu kita sudah imani, kita sudah pelajari dan kita percaya, berarti itu akan menjadi salib untuk kita. Untuk kita, bukan untuk menyalip-nyalipkan orang lain, bukan. Ya, tapi untuk kita sendiri. Dan jangan-jangan teman-teman mereka seperti itu karena belum tahu, karena belum ada, belum dengar seminar kayak gini. Kan teman-teman juga banyak baru pengetahuan yang oh ternyata ada tertulis kayak gitu ya. Gitu. Jadi jangan kita judgmental karena kita merasa kita sudah tahu. Justru oh iya nih kita tahu, oke coba kita diskusi yuk dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, pelajari lagi. Ya, kulik lagi, uji lagi apa yang sudah kami share, buka lagi tuh Mazmur, buka Tawarik, pelajari lagi sendiri sehingga pemahaman kita memang dari firman Tuhan bukan kata orang, ya. Hati-hati dengan kata orang. Oke.